Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Cerita berlanjut saat Leping dan Elizabeth tiba di rumah setelah menempuh perjalanan dari kerajaan Aristoteles. Setelah masuk, keduanya memutuskan untuk duduk di sofa dan meminta Wang Chai mengambilkan 2 kaleng soda dari dalam kulkas. Namun, ketika Wang Chai membuka pintu kulkas, ia mendapati peri petir berada di dalamnya. Tanpa basa-basi, peri petir langsung mengutarakan bahwa tim elemen ingin mendaftar mengikuti kompetisi terkuat dalam ruangan tahun ini. Mendengar pernyataan itu, Wang Chai cukup terkejut dan bertanya apakah peri petir benar-benar berniat ikut bertanding, mengingat ia hampir saja menimbulkan masalah besar. Ia juga bertanya bagaimana peri petir menyelesaikan insiden tersebut. Namun, peri petir tidak menjawab secara langsung, dan hanya mengatakan bahwa ia berhasil menghentikan aksi itu tepat pada waktunya. Ia juga menambahkan, jika berbicara soal tanggung jawab, maka Wang Chai lah yang seharusnya bertanggung jawab, karena tegangan listrik yang tak terkendali berasal darinya. Dalam hati, Wang Chai mengakui perkataannya. Tegangan listrik tersebut memang bisa lepas kendali karena masternya, Leping, memperbaiki sistemnya terlalu keras. Namun, karena tidak ingin disalahkan, Wang Chai balik bertanya apakah peri petir sedang mengancamnya. Peri petir berusaha menenangkan suasana dan menyarankan agar Wang Chai melupakan semua kejadian yang telah berlalu. Dalam momen yang sama, ia mengingatkan Wang Chai bahwa tim elemen sudah 3 kali tidak berpartisipasi dalam turnamen ini, dan kini, ia sangat berharap Wang Chai akan mengizinkan mereka untuk berpartisipasi. Wang Chai pun memintanya agar tak khawatir, lalu menjelaskan bahwa turnamen akan diselenggarakan saat master mereka pergi keluar rumah, yang berarti bahwa ia mengizinkan tim elemen untuk ikut bertanding. Peri petir merasa sangat berterima kasih kepadanya. Namun, ketika ia hendak melaporkan sesuatu, Wang Chai tiba-tiba menutup pintu kulkas dan segera menghampiri Leping untuk menyerahkan minuman yang telah diminta. Pada saat yang sama, terdengar Leping yang berkata pada Elizabeth bahwa ia akhirnya bisa melihat langsung teknik penempaan milik para kurcaci dan teknologi canggih dari kerajaan Aristoteles. Mendengar itu, Elizabeth menekankan, hal terpenting adalah tujuan Leping membuat mereka saling mengawasi berhasil tercapai. Setelah Wang Chai menaruh minuman kaleng yang Leping minta di atas meja, Elizabeth segera memberikannya pada Leping dengan tersenyum. Leping mengucapkan terima kasih sambil menerima minuman tersebut, dan saat ia akan meminumnya, ia mengatakan, saling mengawasi itu terlalu berlebihan, karena ia hanya berharap semua pihak benar-benar dapat bersatu dan mempertahankan perdamaian bersama. Ia mengatakan hal itu sebab berpikir, meminta berbagai pihak melakukan sesuatu hanya dengan kekuatannya sangat tidak masuk akal. Elizabeth salah memahami maksudnya, dan ia menanggapi perkataan Leping dengan menyebutkan, Leping memang benar, karena jika masih harus memaksa mereka, maka eksistensi mereka tidak lagi memiliki alasan. Pada saat yang sama, ia merenung, berkat kombinasi anugerah dan kekuatan Leping, para bawahannya Leping berhasil mencapai kesetiaan sejati, dan dapat bertahan selamanya. Hal ini membuatnya teringat tentang masa lalu. Dulu, ia hanya terpikirkan mengandalkan rasa takut untuk memaksa semua orang mengikuti jalan yang benar, dan pada akhirnya, selama 500 tahun tanpa kehadirannya, dunia luar kembali jatuh ke dalam kekacauan. Dan kini, ia merasa Leping telah memberinya pelajaran yang baru. Leping, di sisi lain, tiba-tiba berkomentar bahwa Guild Sword Saint, suku Elf, gereja Ani, kerajaan Dwarf, dan kekaisaran Aristoteles merupakan kekuatan stabil yang sudah ia kenal, kecuali Demon Realm, atau bisa juga disebut alam iblis. Meskipun Leping tahu para anggota Serikat Kegelapan di alam iblis telah menghilang, namun tetap saja, ia merasa ada sesuatu tidak benar. Elizabeth memintanya agar tidak khawatir, dan menjelaskan, ia sendiri telah pergi ke sana untuk memeriksa seluruh wilayah alam iblis, dan ia tak menemukan satu pun yang mencurigakan. Penasaran, Leping bertanya apakah Amelia sudah bangun, karena ia ingin menanyakan langsung padanya tentang kondisi Serikat Kegelapan. Namun sebelum Elizabeth mengatakan sesuatu, perhatian Leping tiba-tiba teralihkan pada gunung kembarnya Elizabeth. Ia merenung dan merasa bodoh, bertanya-tanya apa yang sedang ia pikirkan. Ia lalu teringat, sejak hubungan mereka dimulai, pikirannya seringkali dipenuhi oleh hasrat, terutama saat mereka berdua sedang bersama. Ia tahu itu alami, tapi kenyataannya mereka belum menikah, dan ia merasa perlu tetap tenang. Elizabeth di sisi lain, seketika menjelaskan bahwa Amelia masih dalam proses pemulihan di dalam ruang dimensi miliknya dan akan bisa keluar setelah ingatannya kembali. Pada saat itu, Elizabeth menyadari ada sesuatu yang aneh,
dan karena penasaran, ia bertanya pada Leping, mengapa tubuhnya tiba-tiba terlihat membeku. Leping terkejut dengan pertanyaannya, dan ia hanya menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Mendengar jawabannya, Elizabeth tersenyum. Elizabeth mendekatinya, lalu menanyakan, apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Elizabeth semakin mendekatkan tubuhnya pada Leping, kemudian dengan nada pelan bertanya, apakah Leping tidak ingin melangkah lebih jauh bersamanya saat ini juga. Tepat pada saat itu, jam burung milik Leping terbang keluar dan berbunyi. Di saat yang sama, Leping langsung bangkit dan berkata bahwa ini sudah waktunya, lalu menjauh dari sang ratu sambil mengatakan bahwa ia akan menyiapkan makan malam terlebih dahulu. Melihat hal itu, Elizabeth dengan tatapan penuh hasrat berkata, tidak perlu terburu-buru. Ia kemudian bergumam, cinta di antara mereka bagaikan anggur. Semakin lama anggur disimpan, anggur akan menjadi lebih murni dan lembut. Ia menjelat bibirnya, lalu berkata, bagaimana mungkin ia tidak mengerti isi hatinya Leping, dan menyatakan, ia bersedia menunggu sedikit lebih lama. Hari pun terus berganti, dan mereka terus bersama di setiap saat, hingga akhirnya, adegan berpindah di alam iblis, di mana saat itu, terlihat bos yang sedang memotong sesuatu dengan kartunya. Rupanya, Qin, anggota Guild Sword Saint juga berada di tempat tersebut, dan pada momen itu, ia berkata bahwa mereka tidak bisa meremehkan kekuatan lawan yang mereka hadapi. Ternyata, mereka tengah menghadapi Raja Gurita Lava yang berada di level Demon Lord Bintang 5. Saat itu, Luna, salah satu anggota Guild Sword Saint berkata, ia tidak mengerti gerakan misterius bibinya, Cici, memerintahkan mereka datang ke tempat berbahaya ini untuk membersihkan tempat ini. Mendengar perkataannya, Anna, salah satu anggota Guild Sword Saint teringat, setelah bibi mereka kembali, ia langsung mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin guild, lalu memaksa mereka untuk mempelajari teknik Tai Chi yang rumit, dan kini, mengirim mereka ke tempat terpencil ini hanya untuk membangun pemandian air panas sebagai persiapan menyambut kedatangan seseorang yang tidak mereka kenal. King yang sedang menghadapi Raja Gurita Lava dan sempat mendengar perkataannya, seketika berkomentar bahwa masternya, Cici, telah memberitahunya bahwa semuanya sudah diatur oleh sosok itu, dan menyarankan mereka untuk mengikuti perintah. Luna hanya mengabaikannya dan teringat bahwa bibinya telah berada di level Demon King Bintang 4. Menurutnya, dengan kekuatan bibinya, bahkan pahlawan legendaris dan Ratu Iblis sekalipun tak sebanding dengan satu jari bibinya. Tetapi yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa ia masih perlu mendengarkan perkataan sosok itu, padahal mereka berpikir bahkan serikat kegelapan sekalipun menghilang karena takut padanya. Tiba-tiba, terdengar teriakan seseorang yang memarahi mereka. Ternyata, seseorang yang berteriak tersebut adalah Elif yang langsung memperingatkan mereka untuk berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Ia lalu menegaskan, jika ada yang berani berbicara buruk lagi tentang orang itu, maka ia tidak akan segan menghukum mereka atas nama Cici. Namun, Anna malah mengejek peringatan darinya, menyebutnya berani mengucapkan omong kosong padahal baru mendapatkan kekuasaan. Pada saat itu, Luna menambahkan, ia tidak tahu bagaimana seseorang berdarah campuran bisa menjadi pemimpin ras elf, dan mempertanyakan, apakah Elif benar-benar bisa memberi pelajaran kepada mereka. Ia meragukan kekuatan Elif, lalu mengakhiri pernyataannya dengan menyebut bahwa orang itu bahkan tidak layak dianggap serius. Ucapan tersebut membuat Elif marah, oleh karena itu, ia tanpa pikir panjang melemparkan kartu miliknya padanya. Tidak diam saja, Qin maju menangkis kartu tersebut. Pada saat itu, Gurita Lava terus memperhatikan mereka, dan ia mulai kesal karena merasa diabaikan. Tiba-tiba, Anna meminta Qin untuk menyingkir karena ia ingin melihat apa yang bisa Elif lakukan. Qin menolak, dan menegaskan, ia telah berjanji kepada Cici untuk melindungi mereka, dan apabila sesuatu terjadi pada mereka, maka itu akan menjadi tanggung jawabnya. Dikarenakan hal tersebut, ia meminta pemimpin baru ras elf, Elif, untuk melampiaskan amarah padanya, bukan kepada yang lain. Elif menyetujuinya, tetapi dengan syarat, jika dirinya menang menghadapi King, Anna dan Luna harus meminta maaf sebelum terlambat menyadari siapa yang telah mereka hina. Qin bersedia mematuhinya, dan ternyata, ia memang sudah lama ingin bertarung menghadapi Elif. Sementara itu, Gurita Lava benar-benar sudah sangat marah. Kesabarannya mulai habis, dan ketika ia akan menyerang mereka, kepalanya tiba-tiba berlubang besar karena dampak dari serangannya Elif dan Qin. Keduanya langsung menggunakan salah satu teknik terkuat mereka. Pertarungan berlangsung cepat dan sengit. Di udara, mereka terus bertukar pukulan-pukulan kuat. Melihat hal itu, Anna berkomentar bahwa Elif telah sangat berkembang pesat dari yang dibayangkan, karena kini ia mampu bertarung seimbang dengan King yang telah mencapai tingkat pencerahan kelima dalam ilmu pedang. Luna tak setuju dengannya, karena ia tahu, Qin bahkan belum menggunakan teknik Tai Chi-nya. Dalam pertarungan yang terus berlangsung, Elif sempat merenung, mengakui kekuatannya King memang hebat dan layak menjadi muridnya Cici. Sementara itu, Qin menyadari bahwa Elif belum mengeluarkan semua kemampuannya, oleh karena itu,
Ia berpikir dirinya tidak boleh lengah. Saat mereka akan saling menyerang, Elif tiba-tiba meminta Qin untuk mengerahkan segalanya karena ia ingin mereka memutuskan pemenangnya sekarang juga. Qin menyetujuinya, dan tepat saat itu, Elif mulai mengaktifkan salah satu teknik terkuatnya, begitu juga sebaliknya. Tiba-tiba, sesuatu melintasi mereka dengan kecepatan tinggi, menabrak gunung dan mampu membelah gunung tersebut. Keduanya kehilangan fokus, lalu mengalihkan perhatian ke arah sumber sesuatu itu muncul. Ternyata, hal itu adalah kartunya Paman Bos, dan pada saat yang sama, ia meminta mereka untuk berhenti dan mengingatkan mereka bahwa mereka ke sini bukan untuk membuat masalah. Ia juga menegur Elif karena terlalu impulsif, dan menyarankannya bahwa sebagai pemimpin ras elf, ia harus memikirkan kepentingan bersama. King dapat memahami tindakan Bos, dan saat itu, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah kartu biasa memiliki kekuatan sebesar itu. Karena kejadian ini, ia akhirnya mengakui, rumor tentang Paman Bos dianggap yang terkuat kedua setelah masternya, Cici, memang benar. Elif di sisi lain mencoba membela dirinya, dengan menjelaskan pada ayahnya, mereka telah berbicara tidak hormat tentang orang itu. Pada momen itu, ia merenungkan perkataan ayahnya barusan, yang memintanya untuk memikirkan kepentingan bersama. Ia berpikir, jika dirinya kalah, reputasi ras elf akan tercoreng, dan jika ia menang, Guild Sword Saint akan kehilangan muka. Saat ia bingung apakah dirinya harus mengakui kesalahannya, Annie tiba-tiba muncul dari langit, sambil menjelaskan, orang itu tidak akan marah walaupun dihina, dan ia juga menambahkan, orang yang tidak tahu apa-apa tidak perlu dihukum, dan ia yakin, orang itu tidak akan tersinggung. Pada saat itu, Annie sedang memeluk boneka Rephael yang pernah Leping berikan padanya, dan di momen itu, ia menyatakan akan membantu semua menjadi tenang dengan sihir boneka Raphael, agar mereka dapat bersatu dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Setelah semua berkumpul, Luna bertanya, apakah ada di antara mereka yang bisa menjelaskan dengan jelas, apa sebenarnya maksud dari mencari sumber air panas untuk menyambut kedatangan seseorang yang tak dikenal? Paman Bos menjawab, sejujurnya, dirinya dan bahkan Cici sekalipun tidak mengetahui maksud dari semua ini, dan menjelaskan bahwa mereka hanya bertindak berdasarkan arahan dari orang itu. Saat Anna dan Luna akan mengatakan sesuatu, King tiba-tiba menyela mereka, dengan mengungkapkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, selama ini perintah Master Cici, mereka harus melaksanakannya. Pada momen itu, ada sesuatu yang membuatnya bimbang. Mereka sudah hampir menjelajahi seluruh wilayah ini, tetapi jangankan sumber air panas, ia masih belum melihat setetes pun air. Mendengar perkataannya, Paman Bos menceritakan, pencarian ini menurutnya lebih dari sebuah ujian, dan jika mereka lulus ujian ini, ia percaya mereka akan mendapat rahmat dari orang itu, dan ia yakin, Cici mengirim mereka ke sini karena alasan ini. Paman Bos lalu menambahkan, mereka sebenarnya sudah pernah bertemu dengan orang itu, tetapi ia tidak bisa mengatakannya lebih jauh. Tiba-tiba, Annie menegaskan ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Menurut catatan, ada banyak sumber air panas di wilayah ini, dan ia pun bertanya-tanya kenapa sekarang semua telah menghilang. Mendengar ungkapannya, Elif yang tampak bingung berkata, ujian seperti ini jarang bersifat harfiah, dan mungkin makna sebenarnya adalah sesuatu yang belum mereka pahami. Tiba-tiba, Annie merasakan sesuatu yang tak biasa dan memperingatkan semua orang agar berhati-hati, bahwa ia merasakan kekuatan sihir yang besar dan kompleks turun dari langit dengan kecepatan tinggi. Saat Paman Bos menoleh ke atas, ia bertanya-tanya apakah kedatangan kejahatan telah tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Semua orang mulai merasakan tekanan berat di udara, dan pada momen itu, Anna sempat berkata, tekanan ini benar-benar luar biasa hebat sampai bisa membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Saat Bos merasakan sosok yang mengeluarkan tekanan ini sudah mulai dekat, ia langsung menginstruksikan putrinya, Elif, untuk menyiapkan semua bahan peledak yang mereka miliki. Pada momen itu, Annie langsung memperingati semua orang. Sosok itu akan segera terlihat. Di langit, awan merah mulai membentuk pusaran besar. Dari dalam pusaran awan tersebut, sosok besar bermata satu muncul dan langsung mendaratkan dirinya di atas tanah. Setelah mengetahui wujud asli sosok tersebut, Bos ketika terdiam, dan sementara itu, Anna benar-benar kebingungan, karena ini pertama kalinya ia melihat makhluk seperti ini di muka bumi ini. Ternyata, sosok tersebut adalah robot berukuran besar. Saking besarnya, mereka terlihat begitu kecil jika dibandingkan dengan robot tersebut. Saat Annie akan mengatakan sesuatu, King tiba-tiba maju menyerang, sambil menyatakan, serangan pertama adalah yang terkuat. Melihat hal itu, Bos langsung memerintahkannya untuk berhenti dan memintanya untuk tidak impulsif. Namun, King tak mau mendengarkannya, dan di momen itu, ia langsung menggunakan salah satu teknik terkuatnya untuk menyerang. Tepat saat serangannya mengenai robot besar tersebut, serangannya seketika menghilang dan ia melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Ia bertanya-tanya apakah yang ia lihat adalah seekor naga. Ia merenung bahwa itu tampak seperti teknik tebasan naga,
teknik yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah membunuh naga. Tepat saat itu, pintu robot terbuka dan muncul 3 orang di dalamnya. Pada saat itu, orang yang paling besar berkomentar, setelah sekian lama tidak meninggalkan kerajaan dwarf, ia justru disambut dengan serangan dari murid temannya begitu ia menginjakan kaki di luar. Mendengar itu, orang kedua meminta maaf padanya atas tindakan muridnya, dan mengakui bahwa ia belum membimbing muridnya dengan baik. Sementara itu, orang ketiga tengah terkejut, dan bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa mempelajari sihir di tempat ini. Pada saat yang sama, Luna mencoba mendekati Qin untuk memastikan kondisinya. Qin memintanya untuk tidak khawatir karena ia baik-baik saja. Tepat saat ia melirik ke depan, sorot matanya langsung tertuju pada mereka yang baru saja keluar dari dalam robot raksasa. Ternyata, orang bertubuh besar adalah Heimerdinger, Raja Kerajaan Dwarf, dan akhirnya terungkap bahwa seseorang yang menangkis serangan Qin sebelumnya adalah Heimerdinger menggunakan pisau kecil pemberian dari Leping. 2 dari mereka adalah Cici dan Pisces, dan pada saat itu, Heimerdinger bertanya apakah ini lokasi di mana sang pahlawan, yaitu Leping memberikan mereka misi penting. Cici membenarkannya, dan menjelaskan, selain muridnya, yang lainnya ditugaskan oleh sang pahlawan sendiri. Setelah itu, Cici mengalihkan perhatian pada bos, meminta maaf padanya karena telah membuatnya menunggu. Bos tidak mempermasalahkannya, dan mengutarakan bahwa ia bersyukur karena Cici dan Heimerdinger akhirnya datang ke tempat ini. Setelah beberapa saat, terlihat Pisces yang baru saja menceritakan dengan bangga kejadian bagaimana ia menjadi ratu baru kerajaan Aristoteles berkat bantuan sang pahlawan dan Ratu Iblis. Setelah mendengarkan ceritanya, Heimerdinger seketika angkat bicara, bahwa ia juga mendapat bantuan dari mereka. Kedua sosok itu membantunya menyelesaikan krisis penempaan senjata kelas S di kerajaan dwarfnya, dan sekarang, ia mengakui bahwa senjata kelas S dapat diproduksi massal dan dipasok kapan saja. Mendengar pembicaraan mereka, Anna akhirnya memahami, sosok yang sering mereka sebut sebagai orang itu adalah pahlawan legendaris. Namun, Luna malah meragukannya, karena ia percaya bahwa pahlawan legendaris dan Ratu Iblis sudah lama telah tiada. Tiba-tiba, Pisces menyebutkan bahwa robot barunya terinspirasi dari anjing robot buatan Kak Leping, dan karena ini pertama kalinya ia menjelajahi dunia luar, ia berharap dapat membangun hubungan baik dengan semua orang. Mendengar perkataannya, Elif memperingatinya bahwa ia telah secara langsung mengungkapkan identitas sebenarnya pahlawan legendaris. Mendengar nama Leping, Luna seketika bertanya pada Anna apakah ia mengingat seseorang yang bernama Leping, dan ia juga mengungkapkan bahwa nama tersebut terdengar familiar. Pada saat itu, bos mendekati putrinya, lalu mengungkapkan, ia merasa bahwa mereka tidak perlu menyembunyikan identitas pahlawan legendaris dan Ratu Iblis lagi, karena sebagian besar dari mereka sudah mengenal mereka berdua. Tiba-tiba, Heimerdinger meminta mereka untuk membicarakan topik sebenarnya, kemudian menanyakan, apakah mereka telah menemukan sumber air panas di tempat ini, dan pada saat yang sama, ia menambahkan, 500 tahun lalu, ia mengingat bahwa wilayah ini dipenuhi sumber air panas. Bos menyatakan bahwa pencarian selama berhari-hari tidak membuahkan hasil, bahkan benih pendeteksi milik klan elf pun tak menunjukkan tanda-tanda keberadaan air. Pythias merasa bingung. Ia mengusulkan penggunaan mantra elemen untuk memanggil air, namun pengetahuannya terbentur oleh fakta sejarah, roh elemen telah menghilang dari benua sang pahlawan sejak lebih dari 400 tahun lalu. Kemudian, Annie menjelaskan, tanpa berkah dari pri elemen, sihir elemen hanya bisa sampai ke tingkat menengah dan takkan pernah bisa tembus ke tingkat tertinggi. Namun timbal baliknya lantas memicu revolusi sihir yang mengakibatkan sihir lain berkembang. Hal ini membuat Pisces menyadari bahwa perpustakaan kerajaannya sudah usang dan ia harus banyak belajar. Tiba-tiba, Heimerdinger mengusulkan membuat kanal dengan mengandalkan teknik pedangnya Cici untuk mengalirkan air dari tempat yang jauh ke wilayah ini. Namun, ide tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Cici. Ia menolaknya bukan karena ia tidak bisa melakukannya, tetapi karena ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap ekosistem. Ia kemudian mengingatkan mereka, perubahan besar demi keuntungan jangka pendek bisa berujung pada kerusakan lingkungan. Ia mengatakan hal itu sambil memejamkan matanya, dan ketika ia membuka matanya sembari menanyakan, apakah sang pahlawan dan Ratu Iblis ingin melihat sesuatu seperti itu, matanya Elif, Heimerdinger, Bos, dan Annie membelalak. Perkataan Cici membuat mereka sadar, jika mereka begitu terobsesi mengejar rahmatnya Leping, mereka akan kehilangan jati diri mereka dan terjerumus ke dalam jurang keserakaan. Annie benar-benar mengakui bahwa perkataan Cici sangat masuk akal, dan ia berpikir, Leping dan Elizabeth dulu membantunya karena hatinya murni, bukan karena ia menjilat mereka. Sekarang ia sadar, bahwa dirinya bersaing dengan Cici dan lainnya untuk mendapat pengakuannya Leping membuat hatinya mulai berubah, dan ia sangat bersyukur karena Cici telah menyadarkannya. Tak hanya Annie, Heimerdinger mengakui bahwa perkataan Cici sangat masuk akal, dan ia menegaskan, mengorbankan nyawa makhluk tak bersalah demi keuntungan pribadi tak ada bedanya dengan serikat kegelapan. Pada momen itu, Pisces mendapat sebuah ide,
dan ia langsung memberitahukan idenya pada yang lain. Idenya cukup sederhana, jika mereka tidak dapat membuat saluran air di atas tanah, mereka dapat membuatnya di bawah tanah. Menurutnya, mereka cukup membuat saluran air 100 meter di bawah tanah, dan dengan begitu, mereka dapat mengatasi masalah yang dapat mengganggu lingkungan. Idenya sempat diragukan oleh Luna dan Anna, namun, ia langsung menyatakan bahwa ia akan melakukannya sendiri dengan mengandalkan robot raksasanya, dan ia menjamin bahwa tugas ini akan selesai dalam 7 hari. Bos sangat senang karena misi ini berjalan baik, dan menyatakan, karena masalah airnya sudah mulai terpecahkan, ia dan putrinya akan kembali ke suku elf untuk mengambil benih tanaman. Mendengar perkataannya, Heimerdinger mengajukan dirinya untuk menyiapkan barang dan alat-alat yang diperlukan untuk pemandian air panasnya, dan ia menjamin, bahkan kursinya pun kelas S. Pisces benar-benar sangat senang, dan menawarkan dirinya untuk mendesain penginapan dan tata letak pemandian air panas, tetapi dirinya membutuhkan bantuan untuk mengumpulkan batu vulkanik. Annie memintanya untuk tidak khawatir, dan menjelaskan, pengangkutan barang bisa diserahkan pada bonekanya. Melihat semuanya telah mendapatkan tugas masing-masing, Cici seketika menyebutkan, tugas pemotongan material dan tugas keamanan sekitar biar anggota guildnya yang mengurusnya. Melihat semua orang bekerja sama dengan sangat baik tanpa memandang kelas dan ras membuat bos sangat terpukau, seolah mereka kini menyatu demi tujuan yang besar. Heimerdinger sangat setuju dengannya, dan menceritakan, terakhir kali ia melihat kebersamaan seperti ini 500 tahun lalu. Kemudian, mereka mengepalkan tangan, menyatukannya sambil menyatakan, demi masa depan yang diinginkan sang pahlawan dan Ratu Iblis, mereka harus memberikan segalanya. Saat mereka mulai mengajarkan pekerjaan mereka, cerita dialihkan tepat 1000 meter di bawah tanah, di mana di tempat itu, terlihat Malfu yang berada di sana. Dari sana, ia dapat merasakan bahwa Heimerdinger, Cici, dan bahkan keturunan Jimji pun berkumpul di atas tanah. Ia menduga mereka berkumpul karena telah menemukan keberadaannya, tetapi ia meragukan dugaannya tersebut mengingat penghalang di tempatnya ini dibuat oleh masternya, Elizabeth, karena dulu tempat tersebut adalah tempat latihan Elizabeth. Meski begitu, kegelisahan tetap terus menghantuinya karena ia menyadari nomor 24 menghilang dan kemungkinan besar telah mengkhianatinya. Tepat di belakangnya, ada kapsul yang menampung hasil eksperimennya yang mirip dengan Elizabeth, dan di saat itu, ia tidak bisa pergi dari tempat tersebut karena sedang menyerap sihir hasil eksperimennya. Namun, begitu ia selesai melakukannya, ia berjanji akan membuat mereka yang berada di atas menjadi persembahan untuk masternya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, wilayahnya Leping menjadi medan pertarungan monster-monster purba. Sinar pembeku melesat dari udara, namun seekor ular raksasa dengan kelincahan tak terduga melancarkan lilitan mematikan yang langsung menumpas lawannya. Saat ular raksasa itu mengira dirinya telah mendapatkan kemenangan, meteor tiba-tiba muncul dari langit menghujani daratan tepat ular raksasa itu berada. Yang memunculkan semua meteor tersebut adalah Ponis abadi. Namun tiba-tiba, raja dari segala mamut muncul menginjaknya. Raja mamut tersebut sangat besar, dan pertarungan ini semakin memanas. Tiba-tiba, sosok kodok agung muncul melancarkan jurus jutsu misterius, lidah raksasanya mencengkeram sang mamut lalu membantingnya ke tanah, menyebabkan guncangan besar yang meretakkan permukaan bumi. Setelah serangan itu, makhluk tersebut bersiap memulai kembali pertarungan, namun sebuah suara yang tak asing terdengar mengganggu ketenangannya. Suara tersebut berasal dari Wang Chai, robot anjingnya Leping. Ia saat itu tengah mengeluarkan tangannya dari punggungnya, menepuknya seolah semua kejadian besar sebelumnya hanyalah permainan biasa. Saat semua binatang besar tersebut berkumpul dan duduk mengelilingi Wang Chai, Kodok Agung menjelaskan, jika tidak melakukan semua ini, semua binatang akan menjadi pemalas yang akan mengakibatkan daging mereka menjadi berlemak dan kehilangan kualitasnya. Tepat setelah Kodok Agung mengatakan itu, Wang Chai tiba-tiba menyebutkan sudah saatnya membayar biaya perlindungan. Kodok Agung tertawa kecil mendengar perkataan Wang Chai, lalu menegaskan, apa yang Wang Chai bicarakan tidak pantas disebut sebagai biaya perlindungan, melainkan persembahan tulus bagi entitas agung yang telah menciptakan dunia mereka. Kemudian, kita diceritakan, di wilayahnya Leping, atau lebih tepatnya di padang rumput yang luas tempat makhluk sihir berkumpul, mereka yang beruntung akan dipilih oleh Leping yang mereka anggap sebagai creator untuk menjadi santapannya, dan mereka yang terpilih akan disebut oleh makhluk lain sebagai yang terpilih. Meski menjadi santapannya Leping, makna keberadaan mereka tidak akan berhenti pada kematian. Mereka akan melalui proses pembusukan, penyusunan ulang, bangkit kembali, menjelajahi hukum langit dan bumi, dan berevolusi menjadi abadi. Setelah itu, Kodok Agung melaporkan pada Wang Chai, setelah bertahun-tahun, level sihir binatang di wilayah ini mengalami peningkatan signifikan, dari Demon Spirit ke Demon King. Sesudah mengatakan itu, ia dengan senang hati menanyakan daging seperti apa yang diinginkan oleh master mereka kali ini. Sebelum Wang Chai menjawab pertanyaannya, ia menjelaskan, Ponis abadi memiliki daging yang segar dan lezat dan cocok dibuat ayam goreng. Belut biru memiliki rasa yang padat dan kaya rasa.
Raja Mammoth memiliki banyak daging dan tidak berminyak. Domba berbulu lebat kaya akan rasa dan tidak berbau. Setelah ia menjelaskan semua hal itu, Wang Chai segera memberitahunya. Seingatnya, master mereka terakhir kali menyebutkan bahwa ia sudah lama tidak makan kodok kering, dan jelas, hal tersebut membuat kodok agung terkejut. Singkat cerita, di rumahnya Leping, terlihat Elizabeth yang sedang menikmati sensasi dari pijatan lembut Leping, meski ia merasakan tekanan yang diberikan terlalu kuat. Leping memijat telapak kakinya dengan penuh perhatian, namun melihat Elizabeth seperti tak mampu menahan rasa sensasinya, Leping pun menyarankannya untuk melanjutkan pijatan ini lain kali. Elizabeth menolaknya, memaksanya untuk melanjutkan pijatan ini dengan menyatakan, ia tak takut dengan rasa sensasi dari pijatannya. Sebelum Leping benar-benar memulainya, ia terlebih dahulu memperingati Elizabeth bahwa Elizabeth awalnya akan merasa tidak nyaman, tetapi setelah alirannya terbuka, ia akan merasa sangat nyaman dan merasa segar. Hal pertama yang Leping lakukan adalah memijat telapak kakinya untuk merilekskan seluruh tubuhnya. Seperti yang telah Leping katakan, Elizabeth merasa sangat tidak nyaman. Ia merasa sakit, geli, dan gatal, membuat tubuhnya menjadi sensitif. Ternyata, ini baru awal dari sesi pijatan, dan ketika Leping mengumumkan, waktu pijatan yang sebenarnya akan dimulai, ia mulai memijat kaki Elizabeth dengan sedikit keras dari titik Yongkuan. Tak disangka, kejadian ini lantas membuat kesadaran Elizabeth tiba-tiba dipindahkan ke suatu tempat, atau lebih tepatnya ke tempat yang disebut alam bambu. Karena berada di tempat itu, Elizabeth dapat memahami bahwa bambu itu berongga tetapi tumbuh seperti panah dan membutuhkan ruang, jika tidak, akan terstagnasi. Selanjutnya, ketika Leping memijat titik Taichung, kesadaran Elizabeth dipindahkan ke alam teratai, yang langsung mengajarkannya arti kemurnian melalui kesederhanaan, tumbuh dari lumpur tetapi tetap bersih. Tepat saat Leping memijat titik Zusanli, kesadaran Elizabeth dibawa ke alam bunga plum, bunga yang mekar di tempat dingin, berani dan tak goyah pada bunga yang cepat gugur. Ketika Leping memijat titik Sanyinjiao, kesadaran Elizabeth diseret ke alam anggrek. Di sana, ia memahami kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan melalui kekuatan, melainkan dari mengenal diri sendiri. Semua pengalaman yang ia dapatkan membuatnya kagum, dan ketika ia tersadar, ia secara tidak sengaja menarik kakinya, dan tubuhnya mulai bertransformasi secara spiritual ke dalam bentuk baru yang disebut Mode Saints. Namun, kejadian ini tidak berlangsung lama. Ia kembali ke wujud semula dan tubuhnya jatuh lemas di tempat tidur. Melihat hal tersebut, Leping berdiri perlahan dan memutuskan membiarkannya beristirahat, lalu berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Pada saat yang bersamaan, Elizabeth yang masih terbaring lemas hanya bisa memperhatikannya pergi. Namun ia bertanya-tanya teknik seperti apa yang baru saja Leping gunakan untuk memindahkan kesadarannya ke berbagai alam yang berbeda-beda. Sementara itu, terlihat telur tempat Amelia berada mulai bergerak, tapi tiba-tiba, telur tersebut pecah dan sebuah kaki muncul dari dalamnya. Setelah beberapa saat, terlihat Amelia yang kini telah tersadar dan sedang duduk bersama Leping dan Elizabeth di meja makan. Leping sangat senang karena Amelia kini telah sadar, dan ia dengan penuh semangat menawarkan semur kodok kering buatannya pada Amelia, dan juga menjelaskan, makanan berprotein adalah esensi nutrisi pemulihan. Di waktu bersamaan, Elizabeth tiba-tiba menanyakan dua pertanyaan yang telah lama membebani pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari Amelia pergi menghancurkan Serikat Kegelapan, dan apakah Amelia yang telah berada di level Demon King benar-benar telah dikalahkan? Emilia terkejut dengan pertanyaan tersebut, dan ia langsung menjawab bahwa dia benar-benar telah dikalahkan. Kemudian, cerita dialihkan saat Amelia pertama kali datang ke markas Serikat Kegelapan. Pada saat itu, Amelia benar-benar sudah sangat marah setelah mengetahui bahwa Malfoy membuat eksperimen yang mirip dengan masternya, Elizabeth. Ia marah karena berpikir tindakan Malfoy sudah menghina masternya. Tiba-tiba, hasil eksperimen yang mirip Elizabeth tersebut mencoba keluar dari kapsul. Saat ia mengeluarkan sihirnya dan mengarahkannya pada Amelia, Malfoy menjelaskan pada Amelia bahwa dia telah salah paham. Namun, sebelum Amelia bisa mengatakan sesuatu, hasil eksperimen tersebut tiba-tiba melancarkan serangan pada Amelia. Amelia bertindak tepat waktu, dan ia dapat menghindar dengan mudah. Akan tetapi, ada yang membuatnya penasaran. Kenapa sihir milik hasil eksperimen tersebut sangat mirip dengan masternya, dan bagaimana ia melakukannya? Malfoy memberikannya jawaban sederhana, dengan menyatakan, itu karena cintanya pada master mereka, percaya bahwa master mereka belum lenyap dan meyakini akan kembali ke sisinya. Mendengar semua yang ia katakan, Amelia menyebutnya bodoh dan memperingatkan bahwa dirinya akan menghancurkannya hingga tak bersisa. Namun, sebelum ia sempat menyerang, dua bayangan yang merupakan pelayan Malfoy muncul menyerangnya terlebih dahulu. Tidak tinggal diam, Amelia langsung membangkitkan kekuatan naga dalam dirinya, mengerahkan serangan kejutan dan berhasil mengempaskan mereka berdua jauh ke belakang. Salah satu dari mereka berdua adalah nomor 24 yang langsung mencoba bangkit.
Karena ia dapat merasakan level sihirnya Amelia berada di level Demon King, ia pun meminta izin pada Malfu untuk membuka segelnya dan membiarkannya bertarung dengan kekuatan penuh. Namun, Malfu menolaknya, dan menekankan bahwa kekuatan sihir Amelia sangat penting bagi eksperimen yang sedang ia jalankan, yang berarti bahwa mereka tidak boleh melukai Amelia dan harus menangkapnya hidup-hidup. Kemudian, Malfu memerintahkan nomor 24 untuk membawa yang lain pergi, dan nomor 24 langsung mematuhi perintahnya. Setelah nomor 24 membawa yang lainnya pergi, Amelia mengungkapkan bahwa Malfu terlalu angkuh. Amelia juga bertanya apakah Malfu benar-benar berpikir dapat menangkapnya dengan mudah, dan memperingatkannya agar tidak terlalu percaya diri hanya karena menggunakan salinan dari kekuatan master mereka. Dalam hati, Amelia ternyata sempat berpikir bahwa hasil eksperimen yang mirip dengan masternya adalah master aslinya karena kekuatannya sangat mirip, tetapi kini ia mencoba menyadarkan dirinya dengan terus mengingat bahwa ia tengah menjalankan misi dari masternya. Tiba-tiba, tangan sihir muncul dari dalam tanah dan langsung menghentikan pergerakan Amelia. Pada momen itu, Amelia merasakan bahwa tangan energi itu sangat mirip dengan milik masternya, karena hal itu, ia tidak dapat melawan. Menyadari Amelia tidak dapat melakukan sesuatu, Malfus ketika berkata, Amelia terlahir dari sihir master mereka, dan tak ada yang lebih memahami hal itu dari Amelia. Pada saat yang bersamaan, ia bertanya apakah Amelia masih berpikir bahwa ini palsu. Di sisi lain, hasil eksperimen yang mirip Elizabeth tiba-tiba menarik tangan energinya. Emilia merasa tertekan dan menyadari bahwa situasi ini makin berbahaya. Ia mencoba melawan, tetapi karena terikat kontrak dengan masternya, terlebih lagi sihir milik hasil eksperimen tersebut sangat mirip dengan masternya, ia tak bisa menyerang hasil eksperimen tersebut dan Malfu, seolah sihir milik hasil eksperimen tersebut selalu menekannya. Melihat raut wajah Amelia, Malfu tertawa, menyarankannya untuk menyerah dan bekerja sama. Tiba-tiba, Amelia memunculkan bayangan naganya sebagai Raja Naga, dan setelah berhasil melakukannya, ia menyatakan, meskipun ia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang Malfu dan hasil eksperimennya, ia masih bisa menghancurkan tanah tempat Malfu berpijak, dan dengan senyum tipis, ia menyatakan bahwa ia bahkan bisa melenyapkan segalanya. Setelah ia mengatakan itu, bayangan naganya seketika mengaktifkan sihir penghancur dunia. Salah satu bawahan Malfu yang sedang menyaksikan kejadian tersebut benar-benar terkejut, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah itu adalah kekuatan sebenarnya dari seorang Demon King. Menyadari bahwa kekuatan ini benar-benar menakutkan, Malfu langsung berteriak memerintahkan mereka yang masih berada di tempat tersebut untuk melarikan diri. Kekuatan yang dilepaskan oleh Amelia benar-benar menakutkan. Ledakan dahsyat pun terjadi, menghancurkan tempat tersebut secara menyeluruh. Di waktu yang bersamaan, terlihat semua bawahannya Malfu yang telah berada di tempat yang cukup jauh dan tengah menyaksikan kejadian tersebut. Mereka benar-benar tercengang melihat apa yang sedang terjadi, dan wanita sebelumnya pun kembali bertanya-tanya, apakah itu adalah kekuatan sebenarnya dari seorang Demon King. Setelah ledakan besar itu terjadi, tempat itu kini hanya menyisakan puing-puing dan debu yang berterbangan. Tepat di tengah tempat tersebut, tampak Amelia yang baru saja terjatuh terduduk. Ia sudah sangat kelelahan, dan menyadari dirinya sebelumnya terlalu sombong. Tepat saat ia menyadari tempat pijakan mereka tidak hancur, ia langsung menoleh ke depan, dan melihat, Malfu dan kapsul yang menampung eksperimen yang mirip Elizabeth masih baik-baik saja. Ternyata, Malfu bisa selamat berkat teknik transendensi terlarang yang diaktifkan oleh hasil eksperimennya. Melihat reaksi Amelia, Malfu berkata, amarah Amelia benar-benar mengerikan. Meskipun ia menyerap 99% kekuatannya barusan, kekuatannya terasa sangat menakutkan, dan ia yakin, kalau sihir Amelia tidak berasal dari master mereka, ia pasti sudah menjadi abu. Setelah mengatakan semua itu, ia bertanya, apakah Amelia masih bisa menyerangnya lagi, karena semakin banyak sihir Amelia yang berhasil ia serap, eksperimen master mereka yang ia ciptakan akan lebih sempurna. Ternyata, Amelia telah mengarahkan seluruh kekuatannya, oleh karena itu, ia sudah tak mampu lagi untuk berdiri dan akhirnya terjatuh dan pingsan. Tiba-tiba, sebuah tanda muncul di dadanya Amelia, dan langsung berubah menjadi cangkang telur yang dapat melindunginya. Kembali ke masa kini, Amelia baru saja menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Kemudian, ia menoleh ke arah masternya, lalu menyatakan, dirinya tidak pantas hidup, karena gagal menjadi tunggangan sejati, dan ia meminta masternya untuk membunuhnya. Elizabeth yang sedang makan tidak mendengar apa yang ia katakan, dan menanyakan apakah Amelia telah selesai menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Tiba-tiba, Leping bertanya padanya tentang rasa dari makanannya, dan mengaku bahwa ia sudah lama tidak memasak hidangan seperti itu. Elizabeth menjawab bahwa rasanya lumayan enak, tetapi karena dia sudah terbiasa makan makanan yang memiliki rasa yang kuat, ia merasa bahwa makanan itu sedikit hambar jika dimakan dengan nasi putih saja. Mendengar perkataannya, Leping bertanya apakah ia ingin dibuatkan nasi goreng, dan Elizabeth langsung menjawab iya dan tak sabar untuk mencobanya. Amelia memandang mereka dengan ekspresi datar,
Dan pada saat yang sama, ia mendengar Leping berkomentar bahwa belakangan ini Elizabeth tampak menyukai makanan pedas. Elizabeth menanggapi perkataan Leping dengan menyebutkan, karena ia sudah terbiasa hidup bersama Leping dan mulai menyukai seleranya. Amelia mulai diliputi rasa cemburu terhadap kedekatan mereka dan terus memanggil gurunya berulang kali. Elizabeth menghentikannya dengan menyumpalkan makanan ke mulutnya, menyatakan bahwa ia mendengar perkataannya barusan dan akan mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba, Amelia berpindah ke jalan bintang di tengah kehampaan luas. Ia menyadari bahwa dirinya berada di alam batin, dan berpikir dirinya bisa sampai ke sini karena masternya. Ia mulai berjalan, meyakini bahwa ini adalah hukuman sekaligus pelajaran yang diberikan masternya. Keyakinan tumbuh bahwa ia akan terjebak selamanya di jalan tanpa akhir itu untuk merenungi kegagalannya hingga mati, karena kekalahannya telah mencoreng nama masternya. Langkahnya berlanjut dalam diam sampai tubuhnya terasa lelah dan akhirnya terjatuh. Ia meyakini bahwa ia tak akan pernah melihat masternya lagi, merasa tak layak melayaninya, namun tetap merindukannya. Tiba-tiba, sosok misterius muncul, menanyakan identitasnya. Amelia menatap ke atas dan melihat seekor kodok raksasa muncul di hadapannya, sambil menyatakan, penguasa para binatang, naga emas, akhirnya tiba di hadapannya. Kemudian, kodok agung tersebut mengungkapkan, jalan menuju level Demon King tidaklah mudah, dan rintangan terakhirnya adalah mengalahkan Amelia sendiri. Amelia kebingungan dan menanyakan identitasnya. Kodok agung tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, dan hanya menjelaskan, saat ia masih berudu, Amelia sudah menjadi raja para binatang sihir. Selama Amelia menghilang, ia mengambil alih posisi tersebut dan memimpin para binatang sihir. Namun, tanpa mengalahkan Amelia, ia tidak dapat disebut penguasa baru, dan ia mengakui bahwa ia telah menunggu hari ini dan mempersiapkan diri sepenuhnya. Ia menampakkan wujudnya dengan binatang lain di belakangnya, lalu melompat menyerang Amelia sambil menyatakan, jika ia berhasil mengalahkan Amelia, evolusi terakhirnya akan selesai dan ia akan naik ke level Demon King. Amelia yang terkejut mencoba menghentikannya, tetapi serangan sudah terlanjur dilepaskan, dan pertempuran pun meledak. Di rumahnya Leping, terlihat Leping yang tengah mengumumkan bahwa nasi goreng siap disajikan. Saat kembali ke meja, ia melihat raut wajah Amelia seperti tidak biasa, dan ia mengira bahwa Amelia belum terbiasa dengan hidangan yang ia sajikan sebelumnya. Elizabeth memintanya untuk tidak khawatir, dan menjelaskan, Amelia hanya sedang menikmati dengan saksama kandungan protein dari makanan tersebut. Leping mendekati Amelia dan mengungkapkan dengan harapan bahwa ia berharap Amelia menyukai hidangannya. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran, apakah Amelia selalu makan dengan mengunyah makanan secara perlahan dan hati-hati. Sementara itu, di tempat sebelumnya, di mana di tempat itu kesadaran Amelia berada, Amelia dan Kodok Agung baru saja bertarung. Amelia yang berada dalam wujud aslinya menatap Kodok Agung, dan pada saat yang sama, Kodok Agung menyatakan bahwa Amelia layak disebut sebagai Raja Binatang Sihir. Di hadapan Amelia terdapat begitu banyak tubuh binatang sihir, dan setelah mengubah wujudnya ke bentuk manusia, ia menanyakan apakah Kodok Agung masih ingin bertarung. Dalam keadaan terluka parah, Kodok Agung mengakui kekalahannya, dan menyatakan kekalahan ini akan ia terima dengan baik-baik dan menjadikannya sebagai pengalaman untuk evolusi berikutnya. Saat ia terjatuh, tubuh serta tubuh binatang sihir lainnya menghilang. Amelia kini juga telah terluka, tetapi ia berpikir, jika ia tidak bisa mengatasi satu kekalahan, ia tidak pantas melayani masternya. Namun meskipun gagal, ia tetap sadar bahwa ia adalah raja para binatang sihir. Tiba-tiba, tubuhnya mulai memancarkan cahaya, menghisap kekuatan, lalu memasuki tahap evolusi baru, Raja Naga Emas. Di rumahnya Leping, Amelia seketika berteriak, membuat Leping berpikir bahwa mereka perlu memberinya air. Elizabeth menyatakan bahwa itu tidak perlu, dan menjelaskan, Amelia hanya sedang beradaptasi dengan makanan buatan Leping, dan begitu ia berhasil, itu akan sangat menguntungkannya. Pada saat yang bersamaan, Elizabeth teringat, ketika ia masih berada di level Demon King, ia hampir pingsan karena makan pangsit super pedas buatan Leping, dan ia berpikir, meskipun kini Amelia mempunyai keuntungan kontrak dengannya, memakan masakannya Leping pasti sulit untuk ditangani oleh Amelia. Saat itu, Leping memutuskan untuk mempercayai perkataan Elizabeth. Namun, ada satu hal yang membuatnya heran. Sebagai naga yang bisa menyemburkan api, kenapa Amelia tampak tidak tahan dengan makanan pedas? Tiba-tiba, raut wajah Amelia menjadi tenang, dan ia langsung menerobos ke level Demon King tahap puncak. Menyadari akan hal itu, Elizabeth menyebutkan, Amelia sekarang pantas disebut sebagai peliharaannya, karena bisa bangkit dari kegagalan. Dengan mata berkaca-kaca, Amelia mengungkapkan rasa terima kasih. Ia memeluk masternya dan menangis terseduh-seduh, dan Elizabeth membalas pelukannya dengan lembut, menenangkannya dengan mengungkapkan bahwa semuanya telah berakhir. Leping yang menyaksikan mereka, berpendapat bahwa Amelia kini terlihat lebih bersemangat dan menyimpulkan bahwa ini bisa terjadi karena makanan protein.
Amelia menatapnya dengan sedikit kesal, tetapi menyadari masternya tertarik pada Leping karena kekuatannya sungguh tak terduga. Ia juga berpikir, Leping sengaja membuatnya merasakan kegagalan karena itu satu-satunya jalan untuk berkembang. Menurutnya, ini semacam penyemangat, tetapi juga ancaman dari Leping. Namun ia bertekad bahwa kali ini ia tidak akan kalah dan akan membantu masternya menundukkan Leping, sang pahlawan legendaris. Kemudian, ia meminta Leping untuk mengeluarkan semua makanannya, dan menyatakan, ia akan menantangnya dengan memakannya. Leping senang dan tertawa, menyetujui permintaannya, dan mengingatkan Elizabeth bahwa Amelia sama seperti Elizabeth di malam pertamanya tinggal di sini. Elizabeth menyangkalnya, dan menegaskan bahwa ia tidak serakus itu. Sementara itu, di luar rumah, terlihat Alpha yang baru saja mengubah wujudnya ke bentuk manusia. Tetapi sebelum sesuatu terungkap, cerita seketika dipindahkan keesokan harinya. Di dalam kamarnya Leping, sesuatu terlihat menonjol di selimutnya Leping. Leping yang sedang tidur bersama Elizabeth terbangun karena hal itu, dan seketika saja, sesuatu yang menonjol itu bergerak. Ternyata, sesuatu yang menonjol tersebut adalah Amelia dalam bentuk naga kecil. Ketika Amelia mengubah wujudnya ke bentuk manusia, ia mendorong Leping, sambil menyatakan, sekarang gilirannya. Ia mengungkapkan kalimat tersebut berulang kali, dan merenungkan, jika masternya tidak memaksanya tinggal di ruang kontrak semalam, ia tidak akan membiarkan Leping tidur di tempatnya. Leping tidak mempermasalahkannya karena ia harus bangun sekarang, dan memintanya tetap beristirahat sementara ia menyiapkan sarapan. Setelah Leping pergi, Elizabeth menatapnya dan tersenyum, sambil bertanya-tanya apakah Leping masih enggan melangkah lebih jauh dengannya sampai akhir bulan. Tetapi sebelum hari itu tiba, ia bertekad mendapatkan Leping terlebih dahulu. Setelah selesai dan menyajikan sarapannya di atas meja, Leping melihat Elizabeth dan Amelia baru saja keluar dari kamar dan langsung memanggil mereka. Namun, saat ia melihat dengan jelas bahwa Elizabeth tengah duduk di pundak Amelia, ia kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati apakah Amelia benar-benar tunggangan Elizabeth. Sementara itu, di luar rumah, Wang Chai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia bertanya-tanya kemana perginya Alpha. Setelah beberapa saat, di dalam rumah, Leping tengah sibuk mencuci piring kotor, sementara Elizabeth dan Amelia sedang duduk santai di sofa. Pada saat itu, Elizabeth baru saja menceritakan semua yang telah ia alami selama tinggal di sini. Setelah mendengarkan semuanya, Amelia mengungkapkan, ia masih tidak mengerti kenapa masternya berkata dia masih bisa berkembang, padahal di matanya, masternya telah melampaui semuanya. Mendengar perkataannya, Elizabeth menegaskan, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Contohnya, ketika ada seorang pendaki yang mencapai puncak dari sebuah gunung, ia akan menyadari bahwa masih ada gunung yang lebih tinggi lagi. Hal itu membuat Amelia terkejut, sulit mempercayainya. Oleh karena itu, Elizabeth menasihatinya, ketika seseorang melewati sesuatu, ia akan sadar sekecil apa dirinya, karena dunia ini dipenuhi banyak hal yang belum dipahami oleh manusia. Sebagai contoh, sebuah serial TV berjudul Perjalanan ke Barat. Ia sudah menontonnya puluhan kali, mempelajari banyak hal, namun tetap merasa belum sepenuhnya memahaminya. Karena kebetulan mereka tengah menonton serial TV yang sama, Amelia mencoba menontonnya dengan serius, dan ia langsung terfokus pada tokoh-tokoh dalam kisah tersebut, di antara lain adalah Tiga Kesucian, Immortal Zenyuan, Kaisar Giok, Buddha Tathagata, dan Bodhisattva Guanyin. Dengan mengetahui nama-nama mereka saja, rasa percaya diri Amelia seketika menghilang. Ia merasa, jika berada di dunia itu, ia hanya akan menjadi mangsa salah satu dari mereka. Mengingat nama-nama mereka saja sudah dapat membebani pikirannya, dan karena ia tidak dapat menahannya, ia akhirnya pingsan. Elizabeth dapat memaklumi keadaannya, dan yakin waktu akan membuatnya terbiasa. Sesudah mencuci piring, Leping melihat Amelia telah tertidur lagi. Karena sudah tak ada yang bisa ia kerjakan lagi, ia menawari Elizabeth untuk keluar berjemur di bawah sinar matahari, dan Elizabeth langsung menerimanya dengan gembira. Setelah berada di luar, Leping melempar mainan piring terbang untuk Wang Chai, dan menyebutnya sebagai mainan baru khusus untuknya. Wang Chai langsung berlari mengejar mainan tersebut dengan penuh semangat, dan ia berpikir, masternya akhirnya memikirkannya lagi. Namun, mainan piringan terbang itu justru mengenai kepalanya, membuatnya terjatuh dan mengaktifkan sistem pertahanan mode waspada. Ia berusaha beberapa kali menangkapnya, tetapi selalu gagal, dan akhirnya memutuskan menangkapnya dengan serangan lubang hitam kuantam. Sebelum melepaskan serangannya, ia sempat berpikir bahwa piringan terbang tersebut adalah mahakarya, dan sebuah ujian darinya. Ia bertekad takkan membiarkannya lolos, dan yakin masternya akan memujinya jika berhasil menangkapnya. Namun tiba-tiba, piringan itu bergerak menjauh dengan sangat cepat, sehingga akhirnya, sistemnya Wang Chai secara tidak sengaja mendeteksi bahwa piringan tersebut dibuat dengan sistem yang sangat canggih dan memiliki tanda-tanda kecerdasan buatan. Hal itu membangkitkan semangatnya, mengingat ia sudah lama tak menemukan lawan yang sepadan, sampai-sampai kodenya hampir meluap.
Ia mengeluarkan persenjataannya dari punggungnya, dan ketika ia melepaskan tembakan, daya ledakannya menghancurkan sekelilingnya. Leping yang sedang memperhatikan itu dari cukup jauh cukup terkejut, tetapi ia berpikir bahwa Wang Chai hanya sedang bersenang-senang, dan ia berencana, begitu Wang Chai membawa kembali piringan terbang sebelumnya, ia akan memberikannya pada Elizabeth agar Elizabeth dapat melemparnya lagi. Namun, Elizabeth menolak, dan justru bertanya apakah ada hal lain yang mau Leping lakukan dengannya, seperti sesuatu yang lebih intim. Hal itu membuat Leping terkejut, tetapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Elizabeth mengungkapkan, sejak Leping memberitahunya bahwa ia punya kejutan di akhir bulan, Leping seolah menjaga jarak darinya. Setelah mengatakan itu, Elizabeth mempertanyakan apakah mereka benar-benar sepasang kekasih, dan menyindir Leping dengan menyebutnya terlalu kuno. Dengan nada menyesal, Leping mengakui akan hal itu, tetapi dari dalam hati, ia bergumam bahwa rencana awalnya adalah melamar Elizabeth saat liburan di pemandian air panas, demi menciptakan momen romantis. Tiba-tiba, Elizabeth menyatakan bahwa ia sudah tak bisa menunggu lagi, dan ia mau memperdalam hubungannya dengan Leping sekarang juga, kecuali Leping tidak mau menginginkannya. Leping terkejut dengan pernyataannya, mengingat mereka masih berada di luar, namun dalam hati, Leping mengakui sebagai pria normal, ia pasti mau melakukannya dengan Elizabeth, tetapi ia tak pernah membayangkan bahwa kali pertamanya bisa berlangsung secara liar seperti ini. Bagi Elizabeth, lokasi bukanlah masalah, terlebih lagi, tidak ada orang lain di sekitar sini. Leping meski merasa sedikit ragu, berpikir demi Elizabeth, ia harus berani agar tidak dianggap membosankan. Namun sebelum itu terjadi, Elizabeth seketika memintanya menceritakan masa lalunya. Saat Leping mulai membuka pakaiannya, keduanya menyadari bahwa mereka telah salah paham satu sama lain. Oleh karena itu, Elizabeth segera menjelaskan bahwa yang ia inginkan hanyalah mengetahui segalanya tentang Leping. Ia menjelaskan hal itu dengan sedikit ragu, karena berpikir mengintip masa lalu sosok selevel Leping adalah hal tabu dan melanggar aturan. Tiba-tiba, Leping berkata bahwa ia bisa memahami maksud Elizabeth. Baginya, mengenal satu sama lain secara mendalam adalah kunci dalam sebuah hubungan. Terlebih lagi, meskipun mereka telah tinggal bersama begitu lama, mereka belum pernah sekalipun membicarakan tentang masa lalu. Tetapi sebelum itu, Leping sempat ragu menceritakan tentang masa lalunya, sehingga akhirnya bertanya, apakah Elizabeth benar-benar ingin mendengar masa lalunya, karena menganggap kehidupannya sebelumnya tidak layak untuk diceritakan. Elizabeth menjawab pertanyaannya dengan tatapan tegas, seolah meyakinkan Leping bahwa ia memang ingin mendengarnya. Oleh karena itu, Leping akhirnya menceritakannya. Di dunia sebelumnya, ia hanyalah pria biasa, dibesarkan oleh kakek dan neneknya di sebuah desa terpencil. Sejak kecil, ia terbiasa mengerjakan pekerjaan ladang, menanam dan memanen dengan tangan sendiri. Hidup itu memang keras, namun justru menjadi masa-masa paling berharga baginya. Setelah dewasa, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Pertanian South China. Setiap kali hari libur tiba, ia selalu pulang untuk membantu kakek neneknya, hingga akhirnya ia lulus dan pindah ke kota besar untuk bekerja. Seiring berjalannya waktu, ia semakin jarang pulang ke desanya, sampai pada akhirnya kakek dan neneknya meninggal dunia, meninggalkan dirinya sendirian. Kehidupannya di kota terasa monoton, bangun, bekerja, pulang, dan terus terulang setiap hari. Ia tidak tertarik pada hiburan populer seperti bermain game atau menonton anime, satu-satunya hiburannya hanyalah menonton video pendek. Hingga suatu hari, tanpa tahu apa yang sudah terjadi, ia mendapati bahwa dirinya telah berada di dunia yang benar-benar asing dan mendapatkan sistem yang memintanya menjadi pahlawan legendaris. Ia sungguh terkejut, tetapi ia menolak permintaan sistem karena ia tidak tertarik untuk menerima peran tersebut. Ketika Leping selesai menceritakan semuanya, Elizabeth berpikir kehidupan Leping bukanlah sesuatu yang biasa. Baginya, Leping hidup dengan begitu murni, dan membuatnya mencapai level yang tak pernah dicapai oleh orang lain. Seperti kata pepatah, Dao Agung itu adalah kesederhanaan, dan ia mengakui, setelah mencapai level Saint, ia bisa memahaminya meski hanya sedikit. Namun, pikirannya juga dibayangi oleh tanda tanya, mengapa sistem itu memilih Leping untuk dijadikan sebagai musuhnya. Ia kemudian menduga, kemurnian luar biasa dalam diri Leping membuat rencana sistem itu gagal, sehingga akhirnya mempertemukan mereka dan menyatukan mereka berdua. Setelah berpikir sejenak, ia yakin bahwa dugaannya itu salah, dan ia meyakini bahwa semua ini sudah diatur dan dalam kendalinya Leping. Tiba-tiba, Leping mengungkapkan bahwa ia sangat ingin tahu tentang masa lalu Elizabeth, dari masa kecilnya hingga perjalanannya menjadi ratu iblis yang menguasai dunia. Elizabeth menganggap kisahnya mungkin membosankan, namun ia tetap bersedia menceritakannya dan meminta Leping untuk menghentikannya jika merasa bosan. Dahulu, benua pahlawan ini adalah dunia yang damai dan makmur, di mana semua ras hidup berdampingan. Namun, munculnya kelompok ekstremis rasial memecah persatuan. Pertikaian pun tak terelakkan, ras manusia binatang, ras dwarf,
dan ras elf terpecah dan saling bertarung demi memperebutkan sumber daya. Di dalam dunia yang kacau ini, keturunan campuran yang dulunya merupakan simbol persatuan menjadi korban diskriminasi, diusir, dan dipaksa mengembara tanpa tujuan. Demi bertahan hidup, mereka akhirnya melarikan diri di tanah tandus yang berbahaya, membentuk kelompok baru yang dikenal sebagai ras iblis, dan tanah-tanah itu kini dikenal sebagai alam iblis. Meski merupakan sebuah kelompok, para demon tidak pernah benar-benar bersatu. Di tanah miskin akan sumber daya tersebut, perampokan, perkelahian, pembunuhan, dan kejahatan lainnya adalah hal biasa untuk bertahan hidup. Di tanah tersebut Elizabeth tumbuh, dan pada suatu hari ketika ia masih kecil, sepotong roti di tangannya direbut oleh sekelompok demon dan menghina dirinya. Elizabeth menuntut mereka untuk mengembalikan roti tersebut, namun salah satu dari mereka justru berniat menendangnya. Elizabeth awalnya merasa ketakutan, tapi iblis tersebut seketika berteriak kesakitan. Ia berteriak kesakitan karena Elizabeth yang secara tidak sengaja membangkitkan sihir dalam dirinya menangkap kakinya dan mencengkeram kakinya dengan kuat, dan pada saat yang sama, Elizabeth kembali menuntut mereka untuk mengembalikan rotinya padanya. Setelah kejadian itu, ia berpikir, di umur 5 tahun ia bisa membangkitkan sihirnya karena darah campurannya. Di alam iblis ini, kekuatan adalah segalanya, karena hal itu, di usia 9 tahun, ia sudah dapat menguasai satu distrik dan dijuluki sebagai penyihir Elizabeth. Di usia 13, ia mendirikan kelompok tentara bayaran Crimson Moon, yang dengan cepat menjadi terkenal dan ditakuti di alam iblis. Semua kekuatan besar selalu bersaing untuk mempekerjakan kelompok tentara bayarannya dengan bayaran tinggi, namun setiap menjalankan misi, ia diam-diam selalu menyusup ke reruntuhan dan area terlarang untuk mencari sihir kuno yang sudah lama hilang. Tepat di ulang tahun ke-16, setelah mendapatkan sihir kuno terakhir, ia mengalami kebangkitan kedua, dan langsung mengguncang benua pahlawan. Setelah itu, ia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menyatukan semua kelompok di alam iblis, dan mengeluarkan perintah untuk menaklukkan dunia. Ras elf, ras manusia binatang, dan ras dwarf dengan cepat menyerah, dan saat ia sampai di ibu kota wilayah manusia dengan menunggangi Amelia untuk menemui langsung Raja Manusia, seorang manusia, yaitu Malfu, langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Elizabeth hanya mengabaikannya dan langsung menemui Raja Manusia, dan mendapati wujudnya sangat aneh. Elizabeth sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Raja Manusia selalu mengorbankan nyawa orang lain untuk memperpanjang umurnya, dan ia tak menyangka bahwa informasi tersebut benar, dan karena hal itu wujudnya sangat aneh. Kemudian, Elizabeth menyatakan bahwa dirinya akan menghapus sampah seperti dirinya di dunia ini. Pernyataan tersebut membuat Raja Manusia tertawa, dan saat ia akan mengatakan sesuatu, seseorang tiba-tiba muncul meledakkan tubuhnya. Seseorang yang melakukan hal tersebut adalah Malfu, dan ia langsung mengumumkan, ia mewakili ras manusia untuk menyerah pada Elizabeth. Dengan kemenangan itu, Elizabeth akhirnya menguasai dunia, mempersatukan kembali semua ras, memulihkan kemakmuran, dan menciptakan kedamaian. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ia tidak pernah merasakan kebahagiaan sejati. Kekuatan yang terlalu besar membuatnya terpisah dari orang lain, hidup tanpa tujuan dan terasa hampa. Hingga pada suatu ketika, ia mendapat sebuah ramalan tentang kedatangan pahlawan legendaris yang akan menentangnya. Hal itu memberinya harapan baru dan merasa bersemangat. Ia berlatih tanpa henti, memperkuat sihirnya, mengasah tekniknya, dan akhirnya menjadi sosok pertama yang berhasil menembus penghalang level Demon Saffron, dan mencapai level baru yang disebut level Demon King. Namun saat ia benar-benar telah siap, pahlawan legendaris yang ditunggu tidak pernah datang. Harapannya berubah menjadi penantian sia-sia dan menganggap bahwa ini adalah lelucon. Hingga suatu hari, ia memutuskan mencabut pedang suci, dan menggunakannya untuk mencari pahlawan legendaris, sampai akhirnya, ia bertemu dengan Le Ping, sang pahlawan legendaris. Kembali ke masa kini, Elizabeth menutup ceritanya dan mengungkapkan bahwa begitulah cara ia bertemu Le Ping. Ia menatap Le Ping dengan agak kesal, mempertanyakan apakah Le Ping tahu berapa tahun ia menunggu dengan sia-sia. Le Ping hanya tersenyum tipis dan meminta maaf, lalu menambahkan, berkat semua itu, mereka tidak perlu bertarung dan justru menjadi teman. Elizabeth mengakui bahwa Le Ping memang benar. Sambil merenung dalam hati, ia tahu semua bagian dari rencana Le Ping. Le Ping tidak pernah berniat menyakitinya, jadi membiarkannya menunggu sampai amarahnya reda, tapi tetap saja, dari lubuk hatinya ia berharap bisa bertemu dengan Le Ping lebih cepat. Tiba-tiba, Le Ping memegang bahu Elizabeth, mendekatkan wajahnya, lalu menyampaikan permintaan maaf. Elizabeth terkejut, dan menanyakan kenapa ia tiba-tiba meminta maaf. Le Ping menjelaskan, Elizabeth telah melalui masa sulit saat kecil, dan berharap bisa bertemu dengannya lebih awal, supaya bisa membuatkannya cemilan terlezat, menjahitkan boneka tercantik, membiarkannya tertidur sambil tersenyum setiap hari, serta memberinya masa kecil yang bahagia. Elizabeth menyebutnya konyol, dan memberitahunya, hidup seperti ini saja sudah sangat menyenangkan baginya. Mendengar perkataannya,
Leping memanggil namanya dengan lembut, memegang bahunya, lalu menegaskan, mulai saat ini, Elizabeth tidak perlu lagi menjadi kuat sendirian. Ia berjanji akan selalu berada di sisinya, menjadikan hari-harinya menjadi terbaik dalam hidupnya, dan melindungi senyumannya hingga akhir waktu. Semua perkataan itu membuat jantung Elizabeth berdebar kencang, begitu juga Leping, menciptakan suasana hangat dan romantis. Secara perlahan wajah mereka saling mendekat untuk berciuman, tetapi sebelum bibir mereka bertemu, Wang Chai muncul sambil menggonggong. Pada saat itu, ia merasa bangga karena berhasil menangkap piringan terbang sebelumnya, meski harus mengaktifkan 3 kode dan mengoptimalkan lebih dari 70 juta baris data, dan berharap akan mendapatkan pujian dari masternya. Namun, saat ia akan menyerahkan piringan terbang tersebut, sistemnya seketika mendeteksi peringatan berbahaya. Peringatan tersebut berasal dari Elizabeth yang sudah sangat marah, dan dalam sekejap, ia menyalurkan energi ke kakinya, lalu menendang Wang Chai dengan keras. Wang Chai terlempar sangat jauh, dan Leping yang sedang memperhatikan kejadian itu tidak merasa khawatir sedikitpun, karena ia telah memperbarui sistemnya Wang Chai dengan jaringan cloud yang terhubung dengan data. Tiba-tiba, Elizabeth memanggil nama Leping dengan cukup keras, lalu dengan malu-malu mengungkapkan, ia ingin menyelesaikan urusan mereka yang tertunda. Sebelum Leping mengatakan sesuatu, Elizabeth langsung memegang wajahnya, lalu menciumnya, sementara Wang Chai terlihat terus berguling dan berhenti di tempat yang cukup jauh. Setelah itu, Wang Chai mengungkapkan kekesalannya. Bahkan setelah diperbaharui, ia tetap tak bisa menghapus ingatan traumanya tentang Elizabeth. Sementara itu, tak jauh dari sana, terlihat sosok misterius sedang bersama Alpha, dan menanyakan, apakah anjing itu adalah jenderal utamanya Leping. Alpha membenarkannya, dan memberitahukan namanya Wang Chai padanya. Melihat apa yang sedang terjadi pada Wang Chai, sosok misterius itu menyebut Wang Chai anjing bodoh, dan sama sekali bukan ancamannya. Tiba-tiba, layar sistem muncul di hadapan sosok tersebut, dan memperingatinya untuk tidak meremehkan musuhnya. Kemudian, sistem kembali memperingatinya untuk menyelesaikan misinya, yaitu memusnahkan Leping dan Elizabeth, dan ia akan mendapatkan hadiah kendali penuh atas sistem. Sosok misterius itu mengangguk, mengungkapkan bahwa ia mengerti, dan memerintahkan Alpha untuk terus mengawasi mereka dan segera melapor melalui telepati jika ada hal mencurigakan. Alpha bersedia menurutinya, dan di saat terakhir, Alpha sempat memanggilnya Tuan Pahlawan dan akhirnya sosok tersebut menghilang dari hadapannya. Ternyata, Wang Chai menyadari kehadiran Alpha dan sosok misterius tersebut, namun ia memutuskan untuk tidak memperdulikannya, karena sekarang yang terpenting adalah memperbaiki sistemnya. Sementara itu, di tempat lain, atau lebih tepatnya di lautan kegelapan, makhluk-makhluk mengerikan berdiri di atas pilar hitam, mengamati segalanya melalui portal. Mereka semua adalah klon kesadaran Azathoth, dan salah satu dari mereka yang disebut The Whisperer mengatakan, gerbang telah terbuka, namun ketidakmurnian dari 5.000 Dragir belum cukup untuk menurunkan mereka semua sekaligus. The Thousand Dead menanggapi bahwa itu tidak masalah, karena berdasarkan perhitungannya, jika satu dari mereka turun terlebih dahulu, sisanya dapat menerima kemampuan secara bergiliran hingga proses penurunan secara bertahap selesai. The Devouring Worm tak setuju dengan perhitungannya karena proses tersebut membutuhkan waktu dan ia khawatir para makhluk kuat di dunia itu akan menemukan mereka dan mengacaukan rencana mereka. Namun menurut The Defiler, selama salah satu dari mereka turun, tak ada seorang pun yang bisa menghadapi mereka di dunia itu, dan ia bersumpah akan mengubur mereka ke tempat paling menjijikan. Mendengar perkataannya, The Skull Wafer memanggilnya idiot dan mengingatkannya tentang pahlawan legendaris yang pernah mereka hadapi, serta memperingatkannya bahwa Malfoy tengah menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Tiba-tiba, The Watcher berkomentar, dalam masa depan yang ia lihat, mereka tidak akan berakhir dengan kegagalan, dan bagaimanapun juga, kekuatan kekacauan sudah ditakdirkan untuk memusnahkan benua pahlawan. The Defiler menjelat bibirnya, mengaku ingin mengubah dunia itu menjadi tanah penuh hasrat yang bengkok, dan secara perlahan menikmati keputusasaan setiap makhluk di sana. The Skull Wafer berseru, bahwa mereka akhirnya bisa mengisi kembali mayat-mayat, menghancurkan dimensi tersebut, dan akhirnya terhubung dengan dimensi lain. Setelah itu, The Watcher mengungkapkan, Malfoy begitu bodoh karena mengira bisa memanipulasi mereka, tetapi sebenarnya tidak mengetahui siapa mereka. The Whisperer tertawa sinis saat teringat pada Elizabeth, dan ia berjanji akan membuat Elizabeth menyesal. Sementara itu, Leping sedang mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa di tempat pemandian air panas, seperti sisir, gunting kuku, handuk mandi, sabun, dan pelembab karena kulit akan sangat kering setelah berendam air panas. Semua barang tersebut adalah barang yang diperlukan oleh Elizabeth, sementara barang-barangnya sendiri lebih sederhana, beberapa set pakaian dan pakaian renang. Kemudian, ia mengingatkan dirinya untuk memetik bahan segar dari kebun sebelum berangkat. Saat ia mencoba mengingat apakah ia melupakan hal lain, ia teringat sesuatu yang penting. Ia mendekati laci meja, mengeluarkan sesuatu, dan sempat menatapnya beberapa saat.
Saat Elizabeth masuk ke dalam kamar dan mengungkapkan ia membutuhkan bantuan, ia langsung memasukkannya ke dalam ransel. Kemudian, ia menoleh ke arah Elizabeth, sambil menanyakan, bantuan seperti apa yang ia butuhkan. Elizabeth saat itu sedang memakai pakaian terbuka, dan mengungkapkan, ia memerlukan bantuan Leping untuk memilih pakaian renang yang cocok dengannya, karena ia sulit memutuskannya. Melihat hal itu, Leping dengan malu-malu bertanya, bagaimana Elizabeth menemukan baju renang tersebut, sambil merenungkan, beberapa hari yang lalu saat membuat pakaian renang untuk Elizabeth, ia terlalu terbawa suasana dan secara tidak sengaja mendesain beberapa pakaian renang yang menurutnya sangat aneh. Elizabeth terkejut karena reaksi Leping, dan malah berpikir, ia tidak cocok memakai pakaian tersebut. Dikarenakan hal tersebut, ia menjentikan jarinya, dan pakaian yang dikenakan olehnya langsung berubah menjadi pakaian lain yang dibuat Leping. Leping semakin gugup, tak tahu harus mengatakan apa dan hanya meminta Elizabeth untuk menunggu. Elizabeth bingung karena tidak mendapat jawaban jelas, dan bertanya apakah pakaian ini juga tidak cocok. Ia sedikit kesal, dan merenung, ketika perasaannya pada Leping semakin dalam, ia mulai bisa merasakan apa yang disukai oleh Leping, dan akhirnya memilih pakaian sesuai intuisi. Namun melihat reaksinya Leping, ia mulai meragukan intuisinya, dan mencoba mencari tahu kesalahannya. Ia menjentikan jarinya lagi, sambil bergumam, ia tidak akan menyerah. Setelah itu, pakaiannya berubah menjadi lebih terbuka, lalu menanyakan pendapatnya Leping. Saat itu, Amelia muncul dan mempertanyakan alasan manusia mengenakan pakaian ketat di pemandian air panas, karena menurutnya hal itu sangat tidak nyaman. Ia kemudian teringat, dulu saat ia mandi bersama Elizabeth, ia tak memakai pakaian apapun, dan ia langsung mengingatkan hal itu pada masternya, Elizabeth. Mendengar hal itu, Elizabeth tersenyum dan kembali menjentikan jarinya, serta mengungkapkan, Amelia benar. Baginya, mandi di pemandian air panas tak perlu memakai pakaian apapun, dan saat pakaian yang dikenakan olehnya menghilang, Leping langsung mengeluarkan handuk untuk menutupi tubuhnya, sambil berpikir, di pemandian air panas ada banyak orang dan ia tidak boleh membiarkan orang lain melihatnya dalam keadaan seperti ini. Keesokan harinya, Leping, Elizabeth, dan Amelia telah siap untuk berangkat, dan pada saat yang bersamaan, Leping berkomentar bahwa mereka akhirnya bisa memulai perjalanan yang sudah cukup lama dinantikan. Ia kemudian mengungkapkan tentang rasa penasarannya, tempat seperti apa yang ditemukan oleh bos dan lainnya. Tak hanya dirinya, Elizabeth juga sudah tak sabar untuk melihat hasil yang telah mereka siapkan. Setelah itu, tatapannya teralihkan pada Leping, lalu bergumam, ia sangat ingin tahu kejutan yang telah disiapkan oleh Leping untuknya. Saat Amelia memeluk lengan masternya, sambil mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang karena akan mandi bersama masternya, Elizabeth segera mengaktifkan sihir teleportasinya, dan dalam sekejap, mereka bertiga langsung berpindah ke tempat yang sudah ditentukan. Saat Leping menatap ke depan, ia langsung terpukau dengan pemandangan yang ada di depannya, yaitu sebuah pemandian air panas yang begitu luas dan megah. Namun, Elizabeth justru menganggap bahwa tempat tersebut sangat biasa dan sama sekali tidak istimewa. Tiba-tiba, Pisces muncul dan langsung menyambut kedatangan mereka. Melihatnya, Leping terkejut dan menanyakan, kenapa ia bisa berada di sini. Pisces menunduk, lalu menjelaskan, kerajaannya telah kembali normal, dan ia mendapatkan undangan dari Guild Sword Saint untuk membantu membangun tempat pemandian air panas ini. Mendengar ucapannya, Leping senang dan berterima kasih padanya. Pisces menanggapi perkataan Leping dengan rendah hati, dan menyatakan bahwa kebaikan Leping dan Elizabeth adalah sesuatu yang tak akan pernah dapat dibalas sepenuhnya oleh kerajaannya. Saat itu, Pisces sudah sangat senang, karena ia akhirnya bisa bertemu dengan Leping dan Elizabeth di sini. Menyadari Pisces terus menatap masternya, Amelia merasa cemburu dan menegurnya untuk tidak menatap masternya dengan berlebihan. Sebelum Pisces menanggapi perkataannya, Elizabeth segera meminta mereka untuk berhenti berdebat, serta meminta Pisces untuk fokus pada tujuan utamanya, yaitu menunjukkan jalannya. Pisces tanpa pikir panjang menurutinya, dan mengungkapkan, ia akan menjadi pemandu mereka. Ketika mereka sedang berjalan memasuki gedung utama, seseorang seketika menyapa Leping dan Elizabeth. Saat menyadari siapa orang itu, Leping tersenyum dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan di sini. Orang itu adalah Cici yang tengah diikuti oleh kelompoknya, dan ia menjelaskan, mereka sedang berpatroli karena kelompoknya bertanggung jawab atas keamanan di tempat ini. Mendengar itu, Leping berterima kasih padanya, namun, percakapan mereka justru menarik perhatian Anna dan Luna. Mereka sebelumnya mendengar, yang seharusnya datang hari ini adalah pahlawan legendaris dan Ratu Iblis, tetapi melihat orang-orang yang tak mereka kenal yang datang, mereka pun merasa heran. Tiba-tiba, Cici, master mereka membungkuk di hadapan orang-orang yang mereka kira hanyalah orang-orang biasa, sambil mengatakan, sang pahlawan terlalu berlebihan karena mengucapkan terima kasih padanya. Namun, Leping hanya menanggapi perkataannya dengan menyebutkan, Cici sepertinya hidup dengan baik di bawah naungan Guild Sword Saint.
Saat Leping dan Cici terus melanjutkan percakapan mereka, Anna, Luna, dan King sungguh terheran, karena akhirnya menyadari, mereka adalah pahlawan legendaris dan Ratu Iblis, sampai membuat King mengungkapkan, mereka sungguh mengerikan karena bisa menyembunyikan aura mereka dengan sangat baik. Anna dan Luna mulai bergemetar ketakutan, karena akhirnya mengetahui, siapa sebenarnya pahlawan legendaris yang telah mengajarkan master mereka tentang teknik Tai Chi. Setelah Leping dan Cici selesai berbincang, Leping tiba-tiba menyapa mereka, dan menyatakan, ia masih mengingat tentang mereka, karena sebelumnya, mereka pernah bertemu di turnamen guild terakhir. Namun, ucapan Leping justru menimbulkan kesalahpahaman. Mereka berpikir, bahwa Leping tengah memperingati mereka bahwa dia masih mengingat wajah mereka, dan hal itu malah membuat Luna dan Anna pingsan. Tiba-tiba, Leping menunjuk Qin, sambil mengungkapkan, dirinya masih mengenalnya. Qin merasa khawatir, namun seketika, Leping menepuk pundaknya, lalu bertanya pada Cici, apakah Cici sudah belajar banyak dari Qin, dan menjelaskan, teknik gaya tanpa pedangnya sungguh luar biasa. Qin sungguh terkejut mendengar ucapannya, begitu pula Cici, karena bagaimanapun, semua teknik pedangnya Qin diajari oleh Cici, oleh karena itu, Cici balik bertanya, apakah Leping ingin dirinya belajar dari Qin, untuk memastikan apakah ia tidak salah dengar. Mendengar pertanyaannya, Leping mengingatkan Cici bahwa Cici pernah bertanya padanya tentang teknik taiji tanpa pedang, dan menjelaskan, ia mempelajari teknik tersebut dengan meniru gerakannya Qin, tetapi karena ia tidak memiliki sihir, ia tidak bisa membentuk aura pedang seperti yang dilakukan oleh Qin. Dari percakapan mereka, sudah dapat kita ketahui bahwa mereka mempelajari teknik tanpa pedang dari satu sama lain. Leping dapat memahami hal itu, oleh karena itu, ia mengungkapkan, ketika tiga orang saling belajar satu sama lain, salah satu di antaranya adalah seorang guru. Ia menganggap Qin sebagai gurunya dan ia berterima kasih karena sudah belajar banyak darinya. Tetapi Qin menolaknya, dan menyatakan, ia tidak layak. Ia mencoba menjelaskannya pada masternya, Cici. Tetapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Cici menegaskan bahwa itu tidak apa dan memintanya untuk tidak perlu memikirkannya. Kemudian, Cici mencoba merenungkan perkataan Leping barusan, tentang, ketika tiga orang saling belajar satu sama lain, salah satu di antaranya adalah seorang guru. Berkat kalimat tersebut, ia dapat memahami bahwa dirinya tidak bisa tergila-gila pada teknik, tetapi menjadi satu dengan alam dan merasakannya. Setelah berpikir lebih dalam, ia menyadari, berpikir menjadi satu dengan alam adalah obsesi, karena seharusnya, manusia dan alam menyatu tanpa batas yang membedakan. Meski begitu, ia mengaku belum mampu melepaskan beban sebagai manusia terkuat, tetapi berkat pencerahan dari Leping, tentang ia sosok tak tertandingi yang masih bisa menemukan sesuatu yang dapat dipelajari dari Qin, ia akhirnya sadar bahwa tidak ada alasan baginya untuk bersikap angkuh pada orang-orang yang lebih lemah darinya, karena sosok kuat pun masih bisa mempelajari hal lain dari mereka. Setelah memikirkan semua hal tersebut, Cici berpikir, ia akhirnya mengerti alasan kenapa dulu Leping memintanya untuk kembali ke guildnya dan belajar lagi di sana, meski semua yang diajarkan oleh guildnya berasal dari pengetahuannya. Setelah semua itu, tubuhnya seketika melayang dan memancarkan cahaya terang. Melihat hal tersebut, Qin dan Leping terkejut. Ternyata, Cici saat itu mengalami terobosan mendadak berkat memahami satu kalimat Leping sebelumnya, dan dalam sekejap, ia langsung menerobos ke level Demon King bintang 5. Hal ini membuat Qin terkejut, dan dalam hati, ia mengakui bahwa sulit baginya untuk bisa memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Ia lalu menyadari bahwa Leping, sang pahlawan legendaris selama ini telah berkelana diam-diam, membantu semua ras dan memperkuat tokoh-tokoh penting. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertanya-tanya, mengapa sosok sekuat itu berkata telah belajar darinya. Saat ia mencoba mencari jawabannya dengan terus memikirkannya lebih jauh, ia tiba-tiba berlutut di hadapan Leping dan meminta maaf. Namun, Leping malah berpikir, ia berlutut karena terjatuh akibat kepanasan. Oleh karena itu, ia menyarankan Qin untuk beristirahat. Ternyata, Qin tiba-tiba berlutut di hadapan Leping karena mengalami terobosan mendadak berkat Leping. Saat Qin kembali mengucapkan terima kasih pada Leping, Elizabeth seketika memanggil Leping dan memintanya untuk tidak berlama-lama lagi. Pada saat itu, Elizabeth berpikir, Leping sengaja memberikan keuntungan pada mereka karena merasa kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi kekuatan kekacauan dari lautan kegelapan, dan ia yakin, salah satu alasan Leping mengumpulkan mereka di sini membangun pemandian air panas adalah untuk berjaga-jaga, agar mereka bisa saling melindungi satu sama lain. Kemudian, Leping segera berjalan mendekati Elizabeth, dan berpikir, ia sebaiknya tidak mengganggu Cici lagi. Tetapi sebelum pergi, ia sempat berterima kasih pada Cici, dan menyatakan, dirinya tidak akan mengganggu lagi. Setelah memasuki bangunan utama, mereka tiba-tiba disambut oleh Bos, Elif, dan Heimerdinger. Namun tiba-tiba, Leping terdiam, lalu berteriak terkejut karena baru menyadari tempat ini begitu mewah, luas, dan dipenuhi berbagai struktur eksotis yang memukau. Leping mengajak Elizabeth untuk melihat-lihat,
sambil mengungkapkan, tempat ini jauh lebih luas dibandingkan tampilan luarnya. Namun, Elizabeth malah menanggapi perkataannya dengan menanyakan, apa ada yang istimewa dengan tempat ini, dan menjelaskan, tempat ini hanya dibangun dengan sihir tingkat rendah. Mengetahui tempat ini dibangun dengan sihir, Leping semakin kagum, dan bertanya-tanya, apakah air terjun yang mengalir ke atas juga dibuat dari sihir. Kemudian, ia mengakui bahwa semua ini benar-benar berlebihan, dan jika bergantung padanya, ia tidak akan mampu membuat hal seperti ini. Di sisi lain, Heimerdinger tiba-tiba bergemetar setelah mendengar semua ungkapan Leping. Dalam hati, ia bergumam bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin untuk menutupi kekurangan dari tempat ini dengan tampilan luar, tetapi ia tidak menyangka Leping bisa langsung mengetahuinya. Ia lalu teringat, Leping telah memberinya senjata ilahi, namun ia sangat menyesal karena tidak mampu memberikan sesuatu yang setara sebagai balasannya. Bos dan putrinya saling menatap, karena berpikir, Leping tidak menyukai tempat ini. Mereka bisa berpikir seperti itu karena salah memahami perkataan Leping yang menyebutkan, tempat ini benar-benar berlebihan. Tiba-tiba, mereka bertiga berlutut di hadapan Leping. Namun, Leping justru mengira, mereka hanya merasa lelah setelah membangun tempat ini. Leping mendekati mereka, lalu mengungkapkan, ia sebenarnya tidak pernah mengharapkan tempat pemandian air panas semewah ini. Tepat saat ia telah berada di hadapan mereka, ia menambahkan, tetapi karena mereka sudah membuatnya seperti ini, maka ia akan memberikan mereka sesuatu sebagai balasannya. Mereka semua sempat mengira akan menerima hukuman ilahi, namun ternyata, Leping hanya berniat memberikan sekeranjang buah, sehabis itu menjelaskan, bahwa buah-buahan itu baru saja ia petik dan ia berharap dapat bermanfaat bagi mereka. Bos menerimanya dengan rasa kagum, sambil menanyakan alasan dibalik Leping memberikan buah-buahan itu pada mereka. Namun, Leping hanya menjawab pertanyaannya dengan menyebutkan, buah-buahan itu terlalu sedikit, tetapi ia berharap bos akan membagikannya pada semua orang. Sebenarnya, Leping masih memiliki buah lain, hanya saja ia tidak bisa memberikan semuanya pada mereka, karena ia harus menyisakannya untuk Elizabeth mengingat mereka akan tinggal di sini selama beberapa hari. Menurutnya, jika ia tidak bisa membahagiakan Elizabeth, perjalanan ini sia-sia. Tiba-tiba, Heimerdinger mengangkat tangan, lalu mengungkapkan, ia ingin meminta bimbingan Leping dalam menempa. Leping tidak mempermasalahkannya dan mempersilakannya untuk bertanya dengan bebas. Sebelum menanyakan sesuatu, Heimerdinger terlebih dahulu menceritakan, tak peduli sekeras dan seteliti apapun ia berusaha, ia tetap tidak bisa menempa senjata dengan kualitas yang sama seperti buatan Leping, kemudian menanyakan, apakah ia memiliki kekurangan. Mendengar pertanyaannya, Leping menoleh ke arah Elizabeth, sebab berpikir, Heimerdinger, Raja Kerajaan Drauf yang dikenal sangat ahli dalam penempaan menanyakan sesuatu tentang penempaan padanya karena ingin menunjukkan rasa hormatnya pada Elizabeth, mengingat Heimerdinger sebenarnya adalah bawahan Elizabeth dan dirinya adalah pasangan Elizabeth. Namun, karena Heimerdinger sudah bertanya, ia berpikir bahwa dirinya harus menjawab dengan sungguh-sungguh, karena ia tak ingin terlihat buruk di mata Elizabeth. Setelah itu, ia mencoba menenangkan dirinya, lalu menjelaskan, bekerja dengan dedikasi bukan berarti harus fokus pada detail, melainkan merasakannya dari hati. Bukan semata melihat dengan mata, tetapi menggunakan hati untuk merasakannya. Mendengar kalimat tersebut, Heimerdinger tiba-tiba mendapat pencerahan. Ia menatap kedua telapak tangannya, sambil bergumam, setelah mendengar perkataan Leping, 700 tahun karir sebagai pandai besi seperti tak ada apa-apanya, seolah ia telah membuang-buang waktu. Ia menyadari, memeriksa hasil penempaannya sampai memperbesarnya 10.000 kali bukanlah dedikasi, melainkan hanya kegelisahan untuk menyembunyikan obsesinya, dan ia menyimpulkan, penempaan sejati tidak boleh dibatasi oleh faktor eksternal. Setelah memikirkan semua itu, ia seketika melepas kacamatanya, atau lebih tepatnya adalah mata buatannya. Leping terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Pada saat itu, Heimerdinger tiba-tiba melempar matanya ke tanah, kemudian mengucapkan terima kasih pada Leping atas bimbingannya. Setelah berterima kasih, ia seketika menerobos ke level Demon King. Menyadari hal tersebut, bos mengucapkan selamat pada Heimerdinger, tetapi ia mengkhawatirkan matanya, oleh karena itu, bos bertanya pada putrinya, Elif, apakah ia bisa membantu? Elif menjawab, ia bisa menggunakan tanaman herbal untuk membantu Heimerdinger menyembuhkan matanya, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, Heimerdinger dengan cepat menolak, lalu menjelaskan, dirinya sekarang bisa melihat dengan jelas dari sebelumnya. Ucapannya memang benar, tetapi ia tidak melihat melalui mata, melainkan merasakannya dari hati. Dengan merasakan sekitarnya melalui hatinya, ia dapat mengetahui setiap kekurangan yang ada di tempat ini. Saat itu, Leping salah memahami semuanya, dan justru berpikir, kacamata Heimerdinger adalah pembatas dari kekuatan aslinya. Karena pemikirannya itu, Leping menyimpulkan, pola pikir sosok seperti Heimerdinger sangat sulit dipahami oleh manusia biasa. Saat Heimerdinger mulai menangis karena terharu, ia menjelaskan,
Kacamata yang sangat ia banggakan itu memang pembatas yang menghalangi kemajuannya, dan dari dalam hati, ia sangat bersyukur karena Leping telah menyadarkannya. Setelah mengucapkan terima kasih dengan tulus pada Leping, ia mengungkapkan bahwa ia masih menyimpan satu pertanyaan lain. Sebelum ia bisa mengutarakannya, Elizabeth seketika menyelanya, dan menyatakan, itu sudah cukup. Kemudian, Elizabeth dengan serius memperingatih Heimerdinger, jika ia terlalu serakah, ia harus berhati-hati jika tidak mampu menanggung akibatnya. Mendengar itu, mereka semua langsung berlutut, meminta maaf padanya dan mengakui kebenaran dari ucapannya. Sementara itu, Leping tidak sepenuhnya memahami situasinya, tetapi ia yakin, Elizabeth pasti benar, melihat bagaimana semua orang memperlakukannya dengan penuh hormat. Karena urusan mereka di tempat itu sudah selesai, Pisces segera mempersilakan Leping dan Elizabeth untuk mengikutinya melanjutkan perjalanan. Namun, karena perjalanan ini cukup jauh, Pisces mengumumkan bahwa mereka harus menggunakan kendaraan khusus. Kemudian, ia mendekati dedaunan dan mencoba memastikan bahwa ukurannya sudah tepat. Setelah memastikannya, ia mengeluarkan sebuah kapsul, lalu melemparkan kapsul tersebut ke salah satu daun, dan dalam sekejap, daun tersebut berubah menjadi kendaraan khusus. Setelah itu, Pisces menjelaskan, penemuan ini adalah hasil perpaduan sains dan tanaman sihir, dan inti energinya berasal dari tanaman sihir. Setelah mereka semua menaikinya, alat itu mulai bergerak secara perlahan membawa mereka ke tempat tujuan. Leping memperhatikan sekelilingnya, dan berkomentar bahwa kendaraan ini jauh lebih stabil dari yang dibayangkan. Mendengar ungkapannya, Pisces teringat pada Wang Chai, dan mengakui semua ini terinspirasi darinya. Dalam hati, Pisces bergumam, Elizabeth telah memperkenalkannya pada sihir, sementara anjing robotnya Leping, Wang Chai, telah memicu inspirasi kreatif yang tak ada habisnya dalam dirinya, dan ia yakin, Wang Chai adalah puncak dari segala teknologi. Di sisi lain, Amelia yang cemburu seketika bertanya pada masternya, bahwa dirinya adalah tunggangan masternya, jadi mengapa mereka harus menaiki benda ini? Sebelum Elizabeth mengatakan sesuatu, Pisces segera mengungkapkan, ini hanyalah kendaraan dan bisa diganti dengan yang lain kapan saja. Amelia kesal karena perkataannya, dan mempertanyakan, apakah Pisces berniat mengambil posisinya. Saat mereka saling menatap beberapa saat, Elizabeth melerai mereka dan meminta Pisces untuk mempercepat laju kendaraan ini menuju ke tempat tujuan, lebih tepatnya ke dalam kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Dalam hati, Elizabeth bergumam, begitu mereka sampai, ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kebersamaannya dengan Leping. Mendengar perkataannya, Pisces langsung mempercepat lajunya. Selama perjalanan, Leping terus terkesima pada pemandangan yang mereka lalui. Ada begitu banyak pulau terapung, dan setiap pulaunya memiliki suasana dan pemandian air panas yang berbeda-beda. Melihat reaksi mereka, Pisces menjelaskan, mereka dapat pergi kemanapun kapan saja dengan memanggilnya. Pada saat yang sama, Pisces juga mengumumkan bahwa mereka sudah hampir sampai. Leping menatap Pisces, memberikan senyum hangat sebagai tanda terima kasih, dan mulai membayangkan betapa menyenangkannya waktu yang akan mereka habiskan di tempat ini. Setibanya di tempat tujuan, mereka semua segera turun. Sebelum pergi, Pisces terlebih dahulu menyampaikan, mereka hanya perlu membunyikan bel di dalam kamar jika memerlukan bantuan, dan ia menjamin akan langsung mendatangi mereka. Leping mendengarkannya, dan juga menyarankannya untuk beristirahat. Setelah Pisces pergi, Leping dan Elizabeth saling menatap selama beberapa saat. Wajah Elizabeth sedikit memerah, sementara pikirannya terus dipenuhi rasa penasaran akan kejutan yang dimaksud Leping. Leping memintanya untuk tidak khawatir, dan menjelaskan, Elizabeth akan segera mengetahuinya. Kemudian, ia menggenggam tangan Elizabeth, mengajaknya masuk ke dalam kamar yang merupakan kamar dimensi. Begitu masuk, Leping langsung terkesima oleh interior kamar yang mewah dan menenangkan, dan Elizabeth, perhatiannya langsung tertuju pada tempat tidur. Elizabeth pun tersenyum, dan pikirannya langsung menebak kejutan besar apa yang dimaksud Leping. Berbagai bayangan intim melintas di kepalanya, namun lamunannya terhenti ketika Amelia tiba-tiba melompat ke tempat tidur, memuji betapa empuknya tempat itu, dan dengan senang hati menyatakan bahwa malam ini ia akan tidur di sana bersama masternya. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat, sebab tiba-tiba cahaya biru menyelimuti Amelia dan menariknya masuk ke dalam sebuah benda kecil yang tampak familiar bagi Leping. Benda tersebut ternyata buatan Leping, dan ia tentu saja mengenali benda tersebut. Saat Elizabeth memasukkan benda itu ke dalam ransel, ia menjelaskan, ia menggunakan benda tersebut karena sangat praktis untuk menyimpan ruang kontrak Amelia. Setelah itu, Elizabeth seketika memeluk Leping, sambil meminta Leping untuk tidak memikirkan apapun lagi karena sekarang mereka hanya tinggal berdua. Mereka saling mendekat, berciuman. Namun tiba-tiba, kehadiran seseorang mengganggu momen tersebut dan memaksa mereka untuk berhenti. Orang itu adalah Annie yang baru saja membersihkan kamar mandi, dan ia yang tak mengetahui apa yang baru saja terjadi segera menyapa Leping dan Elizabeth dengan sopan, serta mengungkapkan,
ia tidak menyangka mereka telah berada di sini. Leping yang terkejut, menanyakan alasannya berada di sini. Setelah Annie menjelaskan alasannya, Leping menyatakan bahwa ia tidak perlu repot-repot melakukannya lagi dan mulai sekarang ia sendiri yang akan mengurus semuanya. Annie tampak bingung, merasa khawatir telah melakukan kesalahan. Saat matanya tertuju pada tempat tidur yang berantakan, ia langsung meminta maaf, mengakui kesalahannya dan mengungkapkan bahwa ia akan merapikannya lagi. Menyadari Annie telah salah paham, Leping mencoba menenangkannya, tetapi sebelum ia bisa menjelaskan situasinya, Elizabeth yang sudah sangat kesal tiba-tiba memotong pembicaraan dengan nada tegas. Kemudian, ia melangkah mendekati Annie, sambil mempertanyakan, berapa kali kejadian ini harus terulang. Annie kebingungan, dan menanyakan apakah ia telah melakukan kesalahan besar. Elizabeth meletakkan tangannya di kepala Annie, lalu menyatakan, jika Annie menginginkan keuntungan, Annie tak perlu bimbingannya Leping, dan menegaskan, ia sendiri bisa memberikannya. Kemudian, ia mengaktifkan berkah Raja Iblis. Pada saat itu, Annie langsung berteriak, dan tubuhnya mulai berubah secara drastis. Garis keturunannya semakin kuat, dan setelah garis keturunan klan Jimji-nya bangkit sepenuhnya, tubuhnya langsung berubah drastis. Melihat hal tersebut, Leping sedikit khawatir, tetapi ia tahu bahwa Elizabeth baru saja membantunya berkembang, dan menurutnya, itu sungguh luar biasa. Setelah melakukan itu, Elizabeth menjelaskan pada Annie bahwa dirinya telah membantunya membangkitkan semua garis keturunannya, dan memerintahkannya untuk kembali mempelajari cara mengendalikan kekuatannya sendiri. Annie yang belum sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi, berniat menanyakannya. Tetapi sebelum ia bisa mengutarakan pertanyaannya, Elizabeth seketika menggerakkan tangannya, membuat sapu yang berada di genggamannya Annie terbang keluar lewat jendela, sampai tak terlihat lagi, seolah Elizabeth mengusirnya dengan paksa. Begitu suasana dalam kamar menjadi tenang, Elizabeth menghembuskan napas lega, lalu menatap Leping dengan tatapan tajam penuh tekad. Leping mundur perlahan, sambil meminta Elizabeth untuk tidak buru-buru. Namun, begitu langkahnya terhenti ketika kakinya menyentuh ranjang, Elizabeth yang tak ingin kehilangan kesempatan lagi, mendorongnya perlahan ke atas ranjang, menatapnya dari jarak dekat, dan menegaskan bahwa kali ini tak akan ada lagi yang mengganggu mereka. Mereka saling menatap beberapa saat, dan setelah itu, Elizabeth langsung menuntut Leping untuk memberitahunya kejutan seperti apa yang telah ia siapkan. Leping merasa gugup dengan situasi itu, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Elizabeth telah menebak rencananya untuk melamarnya. Namun, pikirannya seketika terganggu, saat Elizabeth menyentuh tubuhnya secara perlahan, kembali menuntut jawaban saat itu juga, dan mendekatkan wajahnya. Namun, karena Leping hanya diam saja, ia memutuskan untuk mengambil inisiatif terlebih dahulu membuka bajunya Leping dan bajunya secara perlahan, lalu menciumnya. Leping secara alami tak bisa menolak momen tersebut, namun saat ia tersadarkan, ia langsung bangkit, dan menyatakan, ini belum waktunya. Elizabeth pun kebingungan, dan menanyakan apakah ia tidak mau melakukannya. Leping secara terang-terangan menyatakan, tentu saja ia mau melakukannya, namun ia tidak mau melakukannya seperti ini. Dalam hati, Leping berpikir, semuanya berjalan sesuai rencana. Ia ingin memberikan Elizabeth momen tak terlupakan, namun, ia hanya ingin melakukan sesuatu seperti ini setelah dirinya melamar Elizabeth, meski harus menunggu sedikit lebih lama. Akan tetapi, Elizabeth salah memahami maksud perkataannya sebelumnya, dan justru menanyakan, jika Leping tidak suka dirinya di atas, dirinya bersedia berada di bawah. Mendengar pertanyaannya, Leping sedikit gugup, dan secara tidak sadar mengungkapkan, tentu saja dirinya suka Elizabeth di atas. Saat ia tersadar, ia seketika menggenggam tangan Elizabeth, sambil menjelaskan, apa yang ia maksud bukanlah hal itu. Kemudian, Leping menggambarkan, mereka seperti sedang membuat kue sekarang, dan untuk membuat kue yang sempurna, tak ada satupun langkah yang boleh salah. Mencampur adonan, memanggang dengan tepat, mengoleskan krim dengan hati-hati, menghias dan mempercantiknya dengan hati adalah cara untuk membuat kue sempurna. Bagi beberapa orang, memakannya secara terpisah sama, tetapi bagi Leping, itu sama sekali tidak sama. Menurutnya, salah langkah sedikit saja akan membuat kue yang ia makan tidak sempurna. Setelah mengungkapkan semua itu, Leping mengatakan, Elizabeth mungkin akan menganggapnya tradisional dan keras kepala, tetapi ia berharap Elizabeth akan mengerti maksudnya. Kemudian, Leping mencoba membayangkan maksudnya. Setelah melamar Elizabeth, ia akan menikahinya, dan akhirnya melakukan hubungan intim dengannya, agar semua langkahnya menjadi sempurna. Pada saat itu, Elizabeth tersadar bahwa Leping memang benar dan dirinya hampir dikendalikan oleh hasrat. Namun, ia salah memahami maksud Leping tentang mereka seperti sedang membuat kue sekarang. Ia berpikir bahwa Leping menganggapnya sebagai kue, dan harus dibuat menjadi sempurna tanpa kesalahan sedikitpun, agar saat Leping menikmatinya, rasanya akan berkualitas. Meski begitu, Elizabeth tidak mempermasalahkannya, dan ia mengungkapkan, dirinya mengerti.
Mendengar perkataannya, Leping mengira Elizabeth telah menyetujui permintaannya dan memahami maksudnya. Oleh karena itu, ia berpikir, meski Elizabeth adalah Ratu Iblis, Elizabeth sangat lembut dan perhatian. Ternyata, Elizabeth tidak mempersalahkan meski dirinya merasa dianggap sebagai kue oleh Leping, karena berpikir, Leping sebenarnya hanya ingin membantunya menjadi lebih sempurna dan lebih baik lagi, agar dengan cara ini, mereka bisa memiliki anak terkuat.